Sang Tabib Penakluk Dinasti episode 16. Yo Wenju tercengang oleh serangkaian pertanyaannya. Ia belum pernah memikirkan atau bahkan mendengar teori Lin An, tetapi setelah mendengarkannya, ia harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya tampak masuk akal, sehingga ia tidak dapat membantahnya. Lin An bertanya, tahukah Anda apa arti waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat? Yo Wenju hendak menjawab, tetapi Lin An tidak memberinya kesempatan. Jangan bahas buku itu. Biar ku jelaskan. 6 kata ini, meskipun sederhana, adalah kunci untuk mengamati Feng Shui. Tujuan utama pemilihan lokasi Feng Shui adalah mencapai keharmonisan antara manusia dan keluarga. Mari kita lihat dari sudut pandang lain. Tempat yang tepat adalah kunci pemilihan lokasi Feng Shui. Kau pasti sudah membaca lebih banyak buku Feng Shui daripada aku. Kau bisa menghafal poin-poin penting tentang pemilihan alamat dengan mata tertutup, tetapi faktor penentu yang sesungguhnya adalah waktu yang tepat. Hanya dengan mengikuti waktu, tempat, dan orang yang tepat, hal itu dapat tercapai. Kalau tidak ada gunanya membahasnya. Tingkat tertinggi Feng Shui adalah mengamati waktu yang tepat. Memahami waktu yang tepat adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang awam, jadi tidak ada gunanya menjelaskannya. Lin An mengatakan ini dan perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresi yang menunjukkan penghinaan yang luar biasa terhadap Yo Wenju. Yo Wenju benar-benar tercengang oleh kata-kata Lin An. Kefasihan Lin An memang luar biasa, tetapi wawasannya jauh melampaui kebanyakan orang seusianya. Yo Wenju tak dapat memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini terus berubah, bahkan jika ia memikirkannya hingga tua nanti. Awalnya, Yo Wenju menganggap Lin An seorang penipu. Tetapi setelah perdebatan ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa Lin An tidak sedangkal yang dibayangkannya. Seorang penipu biasa tak mungkin menawarkan wawasan sedalam itu. Belum lagi Yo Wenju yang tercengang. Bahkan Wan Boping di sampingnya pun ketakutan. Apa-apaan ini? Apa yang dikatakan Lin An sepertinya masuk akal. Bukankah wajahku sekarang penuh kerutan? Tujuan Lin An adalah menggertak mereka. Astaga, kau ingin membongkar rahasiaku? Kau tahu bagaimana aku jago berdebat waktu kuliah dulu? Berdebat denganku? Kau takkan pernah tahu bagaimana kau mati. Lin An juga tahu pentingnya berhenti saat kau unggul. Dia berada di atas angin, dan sebelum lawan bicaranya sempat bereaksi, dia akan langsung pergi. Jika Yo Wenju serius dan berdebat dengannya tentang Feng Shui, dia akan terbongkar lagi. Lin An hendak pergi ketika seorang pelayan berlari panik dan berseru, "Oh tidak! Oh tidak! Nona muda tertua telah dirasuki roh jahat." Wan Boping berteriak marah, "Pelacur, apa yang kau teriakan?" Pelayan itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia menunjuk ke arah sayap timur dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya tidak berbohong. Nyonya muda tertua sedang sekarat." Yo Wen berdiri dan berkata, "Aku akan pergi melihatnya." Kemudian dia mengikuti Wan Boping dan berjalan cepat menuju sayap timur. Lin An hendak pergi, tetapi setelah mendengar kehebohan di Wan Menshan, ia merasa enggan untuk pergi. Kerasukan? Ia tak percaya. Kemungkinan besar itu semacam penyakit akut. Ia diam-diam menginstruksikan Wan Changchun untuk pergi ke tuan muda kedua di sayap barat dan mengambil kotak obatnya. Karena harus mengganti perban Wan Tingseng setiap hari, Lin An meninggalkan kotak obat itu di sana. Keluarga Wan akhir-akhir ini dilanda masalah yang tak berkesudahan. Seperti kata pepatah, keberuntungan tak pernah datang sendirian, dan kemalangan tak pernah datang sendirian. Sekelompok orang bergegas menuju sayap timur, tempat putra sulung mereka, Wan Tingchang, tinggal. Lin An membenci Wan Tingchang, jadi ia menipunya atas nama Feng Shui dan berencana membuat Wan Tingchang dan keluarganya pindah dari rumah besar itu. Wan Tingchang pergi keluar untuk menghindari sorotan. Wan Boping hanya bisa memberitahu menantu perempuan tertuanya tentang kepindahan itu. Ketika menantu perempuan tertua mendengar bahwa keluarga mereka akan pindah, ia langsung menangis. Ia tidak menyangka akan terjadi sesuatu sebelum mereka pindah. Istri Wan Tingchang, Li Xiangzi, sedang berbaring di tanah saat itu, memegangi lehernya dengan satu tangan dan memasukkan tangan lainnya ke dalam mulutnya yang terbuka seolah-olah sedang mengeluarkan sesuatu. Sekelompok wanita di keluarga Wan menghentakkan kaki dengan cemas. Yo Wenju melangkah maju tanpa ragu-ragu. Bukan karena ia ingin menjadi pusat perhatian, tetapi sebagai seorang dokter, ia menganggap menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka adalah tugasnya. Jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Wajah bulat Li Xiangzi memerah karena marah. Ketika melihat dokter datang, ia menunjuk mulutnya dengan putus asa. Yo Wenju berbalik dan melihat makanan dan anggur di atas meja, yang jelas-jelas telah disentuh. Ia mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, "Apa yang baru saja dia makan?" Pelayan pribadi Li Xiangzi berkata, "Entahlah. Nyonya muda itu baru saja mulai makan dan tiba-tiba menjadi seperti ini." Wan Boping bertanya dengan marah, "Siapa yang memasak makanan malam ini?" Pikiran pertamanya adalah seseorang telah meracuni makanannya. Nyonya Wan berkata, "Mengapa anak ini tiba-tiba seperti ini? Mungkinkah dia kerasukan roh jahat?" Akhir-akhir ini, keluarga Wan dilanda kepanikan,
dan setiap kejadian selalu disalahkan pada orang ini. Wan Boping memelototinya, tidak setuju dengan omong kosongnya. Yo Wenju berkata, ini bukan keracunan, mungkin sesuatu yang ditelannya dan membuatnya tersedak. Semuanya, tolong bantu saya mendapatkan senter, dan bawakan cermin perunggu. Ia segera membuat diagnosis yang akurat berdasarkan gejala Li Xiangzi. Sementara semua orang bergegas mengambil sesuatu, Yo Wenju meminta dua pelayan membantunya membalikkan tubuh Li Xiangzi, menepuk-nepuk punggungnya dengan kuat untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersangkut di tenggorokannya. Tetapi setelah beberapa kali tepukan, tampaknya tidak berpengaruh. Lin An mengikutinya. Sekilas pandang saja sudah menunjukkan bahwa napas Li Xiangzi tersedak karena makanan tersangkut di trakaannya. Dilihat dari kondisi Li Xiangzi, ia telah tercekik selama beberapa waktu, dan tindakan cepat diperlukan. Meskipun Yo Wenju dikenal sebagai dokter terkemuka di Sichuan, pengetahuannya tentang bedah darurat terbatas. Hal ini bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena keterbatasan zaman. Bedah modern belum berakar. Yo Wenju berulang kali mencoba mengeluarkan benda asing itu, tetapi gagal, dan keringatnya mengucur deras. Ia meminta seseorang untuk membantu Li Xiangzi duduk dan mencoba mengeluarkan makanan yang tersangkut di tenggorokannya. Dengan bantuan cahaya yang dipantulkan dari cermin perunggu, Yo Wenju mengamati mulut Li Xiangzi, tetapi tidak dapat melihat di mana benda asing itu tersangkut. Ia berpikir, ini tidak baik. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi sesulit ini pada kunjungan pertamanya ke keluarga Wan. Pada saat ini, suara Lin An terdengar di sampingnya minggir. Ia menyadari bahwa jika ia hanya berdiri dan menonton, Li Xiangzi mungkin akan mati lebih dulu. Saat benda asing tersangkut di trakea, jangan pernah mencoba menepuk punggungnya dengan keras. Hal ini tidak akan meredakan gejala dan bahkan dapat menyebabkan benda asing tersebut masuk lebih dalam ke saluran pernapasan. Metode menampar Yo Wenju sebelumnya sambil berdiri terbalik bukanlah pendekatan yang tepat. Dalam kehidupan Lin An sebelumnya, ia memiliki pengalaman luas dalam penanganan gawat darurat klinis dan telah melihat kondisi serupa lebih dari sekali. Metode yang tepat adalah manuver Heimlich, yang menggunakan tekanan aliran udara di paru-paru pasien untuk mengeluarkan benda asing yang menyumbat jalan napas. Lin An menggendong Li Xiangzi dari belakang, mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan menekan area di antara pusar dan tulang rusuk Li Xiangzi dengan telapak tangannya ke dalam. Dapat dikatakan bahwa wanita tertua dari keluarga Wan telah memberikan pengingat yang baik. Tubuhnya menonjol di bagian depan dan belakang, terutama bokongnya yang cukup montok. Bahkan di zaman modern, bokongnya akan setinggi gadis bertubuh tinggi. Lin An meletakkan telapak tangannya yang lain di atas tinjunya, lalu dengan cepat menekan kedua tangannya ke dalam dan ke atas secara bersamaan. Lin An tentu saja tidak memikirkan hal lain karena menyelamatkan orang adalah hal terpenting. Namun, yang dilihat orang-orang adalah Lin An sedang menggendong nona muda keluarga Wan, dadanya menempel di punggung Li Xiangzi, dan ia terus-menerus mendekap tubuh nona muda tertua itu ke dalam pelukannya. Meskipun ia sedang menyelamatkan orang, tindakannya ini agak terlalu tidak senonoh. Wajah Nyonya Wan memerah, dan ia memelototi Wan Boping dengan perasaan campur aduk antara malu dan kesal. Wan Boping tertegun. Lin An, oh Lin An, itu menantu perempuanku, apa yang kau lakukan di depan begitu banyak orang? Padahal kau pakai baju. Dan meskipun aku tahu kau sedang menyelamatkan seseorang, caramu melakukannya, seolah kau melakukannya dari belakang. Kalau ini sampai terbongkar, bagaimana menantu perempuanku akan menghadapi dunia? Yo Wenjuan, yang telah berubah dari seorang penyelamat menjadi seorang penonton, mulai tampak serius. Di antara sekelompok orang ini, hanya dialah yang menyadari triknya. Lin An menggunakan metode khusus untuk menyelamatkan orang. Lin An mencoba berkali-kali tetapi tetap gagal mengeluarkan benda asing dari tenggorokan Li Xiangzi. Ia menyadari bahwa kondisi Li Xiangzi sangat serius dan ia tidak bisa ragu lagi, sehingga harus segera melakukan trakeostomi. Wan Changchun kebetulan membawa kotak obat itu bersamanya. Lin An berkata, berikan aku kotak obat itu. Wan Changchun bergegas menghampirinya dan meletakkan kotak obat itu. Lin An berkata kepada Yo Wenju, kemarilah dan bantu aku. Meskipun nada bicara Lin An tidak ramah, Yo Wenjuan tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa adalah hal terpenting, jadi ia membantu membuka kotak obat. Lin An menyuruh Li Xiangzi berbaring telentang dengan bantal kecil di bawah bahunya dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Posisi ini memungkinkan trakea sedekat mungkin dengan kulit, sehingga memudahkan operasi. Ia kemudian meminta Yo Wenju duduk di samping kepala Li Xiangzi untuk membantu menstabilkannya dan menjaganya tetap di tengah. Ia kemudian menggunakan kain kasa dan alkohol kuat untuk mendisinfeksi laring Li Xiangzi sebentar. Li Xiangzi mengalami koma karena mati lemas, jadi tidak diperlukan anestesi. Situasinya sangat mendesak dan waktu tidak memungkinkan Lin An untuk melakukan trakeotomi dengan tenang. Ia segera memutuskan untuk melakukan krikotiroidotomi pada pasien terlebih dahulu untuk meredakan kesulitan bernapas, kemudian melakukan trakeotomi rutin. Membran krikotiroid adalah bagian dinding trakea yang terletak di bawah kartilago tiroid dan di atas kartilago krikoid. Karena terletak di antara kedua kartilago tersebut,
Celah pada dinding trakea relatif besar, dan jumlah pembuluh darah serta saraf yang melewatinya lebih sedikit, sehingga sayatan tidak menyebabkan perdarahan signifikan atau kerusakan tambahan. Lin An segera mengenakan topeng buatannya sendiri, menghunus pisau bedahnya, dan setelah memposisikannya dengan tepat, ia mengiris kulit leher Li Xiangzi. Terdengar teriakan kaget dari sekeliling, dan para wanita yang ketakutan itu pun berbalik ketakutan. Karena terburu-buru menyelamatkannya, Lin An lupa membersihkan area tersebut. Saat menyelamatkannya, tindakannya jelas-jelas terlihat seperti sedang mengiris leher Li Xiangzi dengan pisau. Bagi kebanyakan orang, ini tampak seperti pembunuhan. Beberapa bahkan pingsan karena ketakutan. Lagi pula, Wan Boping pernah mengalami keterkejutan Lin An yang membentur kepala putranya, jadi ia masih memiliki sedikit ketahanan psikologis ketika Lin An menggorok leher menantunya di depannya. Setidaknya ia tahu bahwa Lin An sedang menyelamatkan orang, bukan membunuh mereka. Setelah membran krikoid pasien terbuka, Lin An menggunakan pisau untuk memotongnya secara horizontal. Ia kemudian mengambil klem vaskular siku dari ruang operasi dan menggunakannya untuk memperlebar sayatan. Ia kemudian memasukkan batang bulu steril yang telah disiapkan sebelumnya untuk sementara. Gerakan Lin An cepat dan efisien. Dan dengan dimasukkannya batang tersebut, gejala sesak napas Li Xiangzi langsung berkurang. Dia sadar kembali, matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa takut. Lin An menghiburnya, tidak apa-apa, jangan panik. Jangan bergerak. Aku akan membantumu mengeluarkan benda asing di tenggorokanmu nanti. Li Xiangzi perlahan-lahan menjadi tenang berkat penghiburan Lin An. Tracheostomi rutin merupakan operasi yang sangat kecil bagi Dr. Lin An, tetapi tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang mengejutkan di era ini. Sifat pemberontak Lin An membuatnya jarang peduli dengan pendapat orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah tiba di sini, ia perlahan belajar menilai situasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika ia sepenuhnya fokus merawat pasien, ia akan mengabaikan hal-hal lain. Operasi ini menggunakan sayatan lurus dari tepi bawah tulang rawan tiroid ke fosa sternum. Kulit dan jaringan subkutan dipotong sepanjang garis tengah leher anterior. Kemudian, klem vaskular digunakan untuk memisahkan otot sternohyoid dan otot sternotiroid di sepanjang garis tengah untuk mengekspos isthmus kelenjar tiroid. Isthmus kelenjar tiroid Li Xiangzi agak terlalu lebar dalam hal struktur fisiologis, sehingga harus dipisahkan sebagian di tepi bawah, dan kemudian jaringan isthmus ditarik ke atas untuk mengekspos trakea. Ada retraktor di kotak operasi, dan tanggung jawab membantu retraktor jatuh pada Yo Wenju. Meskipun Yo Wenju dan Lin An baru saja mengalami pertengkaran sengit, dia sangat kooperatif selama proses penyelamatan. Lin An mengingatkannya bahwa kekuatan kedua retraktor harus sama dan sedang sehingga bidang pandang bedahnya selalu dapat tetap berada di garis tengah. Selama operasi, Lin An berulang kali menggunakan jari-jarinya untuk memeriksa kartilago krikoid dan trakea, memastikan keduanya tetap berada pada posisi yang tepat. Meskipun Lin An tampak santai dan acuh tak acuh, begitu memasuki proses pembedahan, ia sangat fokus dan teliti. Setelah memastikan posisi trakea, ia mengiris cincin trakea ketiga, menggunakan ujung pisau untuk memisahkan kedua cincin dari bawah ke atas, dengan sangat hati-hati agar tidak menusuk dinding trakea posterior dan dinding esofagus anterior. Karena pengalaman mereka sebelumnya dengan Wan Tingseng, para pelayan keluarga Wan mendapatkan penerangan tambahan hari ini. Menggunakan beberapa cermin perunggu, mereka memfokuskan cahaya pada area operasi. Lin An dengan mudah menemukan potongan daging sapi yang menyumbat trakea. Ia menjepitnya dengan penjepit pembuluh darah. Daging sapi itu seukuran ibu jari. Li Xiangzi, yang sedang asyik makan, secara tidak sengaja menelannya ke dalam trakea, menyebabkan penyumbatan. Jika ia tidak segera ditangani, ia pasti sudah meninggal. Setelah masalah mendasar obstruksi jalan napas teratasi, proses penjahitan selanjutnya cukup sederhana. Untuk berjaga-jaga, selang trakea tetap terpasang. Jika dulu, Lin An tentu masih perlu mengkhawatirkan komplikasi pasca operasi dan masalah lainnya, tetapi ia menemukan bahwa di dunia ini, entah karena masalah konstitusi manusia atau karena jumlah patogen yang jauh lebih sedikit daripada di masyarakat modern, tidak ada insiden infeksi yang terjadi dalam beberapa operasi yang telah ia lakukan. Patut dikatakan bahwa infeksi lebih mungkin terjadi, karena kemampuan tubuh manusia untuk memperbaiki diri sangat kuat. Lin An dengan hati-hati menjelaskan perawatan kepada para pelayan yang bertanggung jawab atas Li Xiangzi, mengajari mereka beberapa pengetahuan dasar keperawatan. Lagi pula, mereka semua berpengalaman merawat anak kedua keluarga Wan, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk memulai. Saat mereka selesai, malam sudah tiba. Yo Wenju mendengarkan pelajaran keperawatan Lin An bersama para dayang dan pelayan. Semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa malu dan ngeri. Menyaksikan Lin An menyelamatkan Li Xiangzi dari ambang kematian, ia dipenuhi kekaguman. Seandainya Lin An yang menyelamatkannya, Li Xiangzi pasti sudah mati. Yo Wenju bukanlah penipu. Reputasinya sebagai dokter terhebat di Sichuan tidaklah berlebihan. Ia telah merawat banyak pasien. Namun, keahlian bedahnya sungguh menyedihkan. Pendengaran tidak sebaik penglihatan.
Hanya mereka yang telah menyaksikan seluruh proses operasi Lin An yang tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Ketika Lin An hendak mencuci tangannya, Yeo Wenju juga datang untuk mencuci tangannya. Tatapan mereka bertemu, dan permusuhan di antara mereka pun sirna. Yeo Wenju mengerutkan bibir dan berkata dengan penuh keberanian, "Tuan Hu, saya bersikap kasar tadi. Saya harap Anda memaafkan saya jika saya telah menyinggung Anda." Mengingat status dan kedudukan Yeo Wenju, meminta maaf kepada seorang junior bukanlah hal yang mudah baginya. Lin An bukanlah orang yang picik. Meskipun baru saja melawan Yeo Wenju dengan sekuat tenaga, melihatnya merendahkan posisinya dan secara aktif menunjukkan niat baiknya, ia langsung melupakan semua kekesalannya sebelumnya. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan Yeo, tolong jangan salahkan saya. Saya masih muda dan sembrono, dan sayalah yang berperilaku tidak pantas." Yeo Wenju sedikit bersemangat dan berkata, "Tuan Hu, saya telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, tetapi saya belum pernah melihat cara yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan nyawa. Mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya. Apa nama metode pengobatan yang baru saja Anda gunakan?" Meskipun Yeo Wenju memiliki harga diri yang tinggi, ia mengagumi orang-orang yang benar-benar cakap. Ia tidak ragu untuk meminta nasihat, dan sikapnya menjadi jauh lebih rendah hati. Lin An berkata, "Tuanku menyebut ini operasi." "Operasi?" Yeo Wenju diam-diam mengunyah kata baru dan aneh yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Saat itu, Wan Boping datang untuk menyambut mereka berdua makan malam. Jika ucapan Yeo Wenju sebelumnya telah membuat Wan Boping mengalami krisis kepercayaan pada Lin An, maka kecelakaan mendadak menantu perempuan tertuanya, yang untungnya diselamatkan oleh Lin An, telah sepenuhnya menghilangkan keraguan Wan Boping. Dalam benaknya, keterampilan medis Lin An telah menjadi hampir seperti mitos. Meskipun ia tidak memahami seni pengobatan, ia telah melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan Yeo Wenju, yang dikenal sebagai dokter terhebat di Sichuan, tidak berdaya. Lin An lah yang melangkah maju untuk menyelamatkan menantu perempuannya. Ia secara alami memiliki penilaian awal tentang siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Tidak seorang pun menyangka bahwa Lin An dan Yeo Wenjuan akan dapat duduk bersama untuk makan malam. Tetapi ada terlalu banyak hal yang tidak terduga di dunia ini. Lin An mengangkat gelasnya dan tersenyum sambil minum bersama Yeo Wenju. "Aku baru saja bilang kalau segala sesuatu di dunia ini terus berubah. Waktu kita berdebat tadi, kita berdua nggak akan menyangka kalau sejam kemudian kita akan duduk di sini minum dan ngobrol dengan gembira. Kan?" Yeo Wenju berkata dengan raut wajah malu. "Tuan Hu, apakah Anda masih merasa terganggu dengan kejadian tadi? Saya ingin meminta maaf kepada Anda dengan segelas anggur ini." Lin An tertawa dan berkata, tidak, Tuan Yeo, saya malu mendengar Anda berkata begitu. Saya sama sekali tidak berniat menyimpan dendam. Diskusi kita hanyalah diskusi akademis, argumen seorang pria terhormat, perbedaan pendapat, bukan dendam pribadi. Saya tidak sebegitu piciknya di mata Tuan Yeo, kan?" Yeo Wenju tertawa dan berkata, "Kalau kamu tidak keberatan dengan kata-kata kasarku tadi dan betapa menyinggungnya kata-kata itu, aku tidak akan bilang kamu pelit." Keduanya saling berpandangan dan tertawa bersamaan. Tuan rumah, Wan Boping, datang terlambat, bukan karena ia bermaksud mengabaikan kedua tamu terhormatnya, melainkan karena ia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Tepat saat Wan Boping duduk, guntur dan kilat bergemuruh di luar, dan hujan mulai turun. Hujannya tidak deras, tetapi Lin An paling mengkhawatirkannya. Selama tidak deras, tidak akan membahayakan tanggul Sungai Tongji. Dengan Liu Kuohai yang memimpin, seharusnya tidak ada masalah besar. Lagi pula, ia tahu kemana ia pergi dan akan segera melaporkan keadaan darurat apapun. Meskipun menantunya sudah tidak dalam bahaya, Wan Boping masih tampak khawatir. Setelah bersulang untuk Lin An dan Yeo Wenju dengan 2 gelas anggur, ia menghela napas dan berkata, "Tuan Hu, sejujurnya, 6 dari 9 pembakar dupa yang Anda pasang tadi malam roboh." Lin An tidak mengungkapkan pendapatnya. Lagi pula, Yeo Wenju ada di sebelahnya. Meskipun sudah lama tidak berhubungan dengannya, ia dapat melihat bahwa Yeo Wenju bukanlah orang jahat. Ia jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, serta jujur. Lagi pula, orang ini seharusnya seorang materialis, berpengetahuan luas, dan memiliki penelitian mendalam tentang Feng Shui. Jika ia berbicara omong kosong, pasti akan menimbulkan perdebatan lagi. Wan Boping berkata, "Tuan Hu, dia takut Lin An akan melupakan 9 kuali untuk menumpas kejahatan." Lin An tersenyum tenang dan berkata, "Aku akan memeriksanya nanti." Melihat Lin An enggan membicarakan masalah ini, Wan Boping menahan diri untuk tidak bersuara. Lin An khawatir dengan kehadiran Yeo Wenju dan juga karena ia ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengganggu Wan Boping, si rubah tua. Tadi, ia mempercayai kata-kata Yeo Wenju dan meragukannya, tetapi sekarang ia berani meminta bantuan, mengatakan bahwa ia tidak menerima sepeser pun untuk operasi menantunya. Pada saat itu, Wan Changchun datang dan meminta Wan Boping untuk datang, mengatakan bahwa Nyonya Wan ingin menemuinya untuk membicarakan sesuatu. Wan Boping berpamitan kepada mereka berdua,
lalu bangkit dan bergegas pergi. Jika Anda menyukai karya ini, silakan pilih atau berikan suara Anda setiap bulan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Yo Wenju perlahan meletakkan gelas anggurnya dan menatap Lin An lalu bertanya, Guru Hu, apakah Anda percaya akan keberadaan hantu dan dewa di dunia ini? Lin An sudah menduga bahwa cepat atau lambat ia akan membahas topik ini. Ia terkekeh dan berkata, yang disebut hantu dan dewa hanyalah sebuah nama. Saya selalu membagi manusia menjadi dua bagian tubuh dan roh. Tuan Yo, pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini jika tubuh mati? Apakah roh masih ada? Yo Wenju tertegun sejenak. Ia memegang gelas anggurnya erat-erat, mengerutkan bibir, mengerutkan kening membentuk, dan merenung dalam-dalam. Lin An melanjutkan, apakah Anda terkadang melakukan hal-hal yang samar-samar terasa seperti terjadi dalam mimpi? Pernahkah Anda mengalami kejadian di mana tubuh Anda runtuh tetapi jiwa Anda masih bertahan? Ada beberapa hal yang tidak dapat kita lihat atau pahami, tetapi bukan berarti hal-hal itu tidak ada. Kata-kata Lin An benar-benar omong kosong. Bahkan, ia sendiri tidak percaya pada hantu atau dewa. Yo Wenju masih bersikeras, aku masih menganggap gagasan tentang hantu dan dewa itu konyol. Semua orang bilang hantu itu ada. Tapi siapa di dunia ini yang benar-benar pernah melihatnya? Lin An berkata, seorang dokter sejati merawat pasien, tidak hanya menyembuhkan tubuh mereka, tetapi juga hati mereka. Ada orang sehat yang percaya bahwa ia sakit. Seseorang mengatakan kepadanya bahwa ia akan meninggal dalam 3 hari. Sehingga ia diliputi kekhawatiran dan ketakutan, dan akhirnya meninggal dalam 3 hari. Ada juga orang-orang dengan penyakit terminal yang seharusnya tidak hidup lebih dari sebulan, tetapi bertemu dengan seorang dokter spesialis penyembuhan jantung. Dokter itu memberinya obat yang tidak efektif, tetapi hanya meyakinkannya bahwa obat itu akan berhasil, menjaga hati pasien tetap penuh harapan. Pasien ini benar-benar mengatasi kematiannya, hidup 5 tahun lagi, dan akhirnya meninggal dengan tenang. Lin An menggambarkan kasus-kasus medis yang paling umum, sebuah teknik penyembuhan spiritual sejati. Yo Wenju mengangguk berulang kali, samar-samar menebak apa yang dimaksud Lin An. Apa yang disebutnya 9 kuali untuk menekan kejahatan kemungkinan besar merupakan cara untuk menyembuhkan penyakit mental keluargawan. Terlepas dari apakah hantu dan dewa ada atau tidak, keluargawan mempercayainya. Penyakit mental membutuhkan penyembuhan spiritual. Metode Lin An tidak salah, dan kesimpulannya sebelumnya agak sewenang-wenang. Yo Wenju masih agak bingung dengan situasi Wan Ting Seng. Ia berbisik, Tuan Hu, saya hanya pernah mendengar tentang kraniotomi sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya secara langsung. Anda melakukan kraniotomi pada putra kedua keluargawan, dan meskipun Anda menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan semua ingatannya. Ini belum tentu hal yang baik baginya. Ia selalu berterus terang dan tidak ragu untuk bertanya. Lin An berkata sebagai seorang dokter, hal pertama yang saya pikirkan adalah menyelamatkan nyawa. Saya berusaha sebaik mungkin untuk melakukan itu. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya pada takdir. Saya tidak punya pilihan selain melakukan kraniotomi saat itu. Jika saya tidak segera melakukannya, pendarahan di tengkorak Wan Ting Seng akan menekan otaknya, menyebabkan kerusakan otak yang serius dan tidak dapat dipulihkan. Bahkan kematian otak. Lin An mau tidak mau menggunakan istilah medis modern ketika membahas kondisi pasien tersebut. Yo Wenju hanya memahami sedikit tentang keterampilan medis Lin An, tetapi ia sudah memiliki pemahaman awal tentang pendekatannya, menyadari bahwa metode pengobatan Lin An berbeda dari metodenya sendiri. Ia telah mengembangkan teorinya sendiri untuk kondisi kronis, tetapi pendekatan Lin An untuk penyakit akut berada di luar jangkauannya. Jelas, rasa haus akan pengetahuan yang kuat menggebu-gebu dalam dirinya, dan ia dengan rendah hati mencari bimbingan tentang hal-hal yang tidak ia pahami, dan Lin An dengan sabar menjelaskannya. Keduanya memulai percakapan yang hangat. Akhirnya, Wan Boping menjadi tidak sabar dan mengirim pelayannya, Wan Changchun, untuk meminta Lin An menggambar jimat. Baru pada saat itulah Lin An bangkit. Sesampainya di ruangan yang khusus disiapkan untuknya oleh keluarga Wan, kertas kuning, kuas, dan tinta yang dibutuhkan untuk menggambar jimat sudah siap. Lin An baru saja duduk ketika Wan Boping mengikutinya masuk dengan wajah berseri-seri. Sikapnya terhadap Lin An hari ini penuh dengan liku-liku, berfluktuasi antara kecurigaan dan keyakinan. Namun, Lin An tahu bahwa jika bukan karena kecelakaan malam ini, Wan Boping, si kura-kura tua, pasti akan mempermainkannya. Ia bahkan mungkin mencari alasan untuk berbuat jahat padanya. Karakter orang ini sungguh buruk. Wan Boping menghampiri Lin An dan berkata, Tuan Hu, saya sungguh-sungguh minta maaf atas kejadian malam ini. Saya tidak menyangka Yo Wenju akan sejahat itu. Lin An meliriknya dengan sedikit ketidakpuasan. Sekarang kau ingat untuk datang dan menjilatku. Apa yang kau lakukan tadi? Kau pasti menghasut Yo Wenju untuk mengincarku, kan? Ia tidak mengungkit masalahnya, dan berkata dengan tenang, kau tidak bisa berkata begitu. Tuan Yo jelas bukan orang yang membangun reputasinya dengan sia-sia. Setiap orang punya keahliannya masing-masing dan tingkat pemahamannya berbeda-beda.
Aku hanya lebih baik dalam pertolongan pertama. Wan Boping, dengan wajah galak, mendekatkan diri ke telinga Lin An dan berkata, Tuan Lin sungguh rendah hati. Saya bisa melihat dengan jelas bahwa dalam hal keterampilan medis, Anda jauh lebih unggul daripada beliau. Lin An tersenyum dan berkata, Tuan Wan, bagaimanapun juga dia teman lama Anda. Tidak baik membicarakannya di belakang, kan? Yang paling ia benci adalah penjahat seperti Wan Boping yang mengatakan satu hal di depan Anda dan hal lain di belakang Anda. Karena orang ini bisa mengatakan hal seperti itu tentang Yewon Juan, ia juga bisa menjelek-jelekannya di belakang. Wan Boping segera menjauhkan diri dari masalah itu dan berkata, aku baru bertemu dengannya beberapa kali. Kakak iparku yang merekomendasikannya, jadi aku mengundangnya. Siapa sangka orang ini ternyata palsu. Ia mengatakan ini dengan niat untuk menyenangkan Lin An, tetapi ia tidak tahu bahwa hal itu justru membangkitkan rasa jijik Lin An terhadapnya. Lin An mengutuk Wan Boping dalam hati karena telah bersikap hina, dan kebenciannya terhadap penjahat tukang gosip ini semakin kuat. Ia berbisik, Tuan Wan, Anda baru saja mengatakan 6 kuali terjatuh tadi malam? Wan Boping mengangguk berulang kali dan berkata, benar sekali. Dan banyak jimat tahu bergambar telapak tangan berdarah. Ia menyerahkan jimat tahu bergambar telapak tangan berdarah itu kepada Lin An. Lin An mengamati dan mendapati, seperti dugaannya, setiap jimat memiliki sidik jari berdarah. Ia berpikir, ini pasti bukan ulah hantu atau dewa, pasti dilakukan oleh manusia, dan kemungkinan besar seseorang dari keluarga Wan. Sayang sekali teknologi identifikasi sidik jari belum ada di era ini, apalagi basis data sidik jari. Kalau tidak, beberapa sidik jari berdarah ini saja sudah cukup untuk mengidentifikasi tersangka. Lin An tidak berkomentar. Ia menghela napas dan berkata, Tuan Wan, saya khawatir Anda lupa semua yang saya katakan kemarin, ya? Wan Boping berkata, Guru Hu, begitu banyak hal telah terjadi bahkan sebelum saya sempat melakukan apapun. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin An mengungkap semua misteri itu dalam satu kalimat bukan karena sudah terlambat, tapi karena Tuan Wan kurang percaya padaku. Wan Boping menjerit kesakitan. Tuan Hu, bersumpahlah demi langit dan bumi. Anda adalah penyelamat saya. Anda telah menyelamatkan putra saya. Dan sekarang Anda telah menyelamatkan menantu perempuan saya, tanpa meminta sepeser pun. Anda telah begitu baik kepada saya sehingga saya telah terlahir kembali. Bagaimana mungkin saya tidak percaya pada Anda? Lin An mengerjap, berpikir, astagaan. Kapan aku bilang aku tidak mau ambil sepeser pun? Apa kau pikir aku beramal dengan menyelamatkan menantumu? Astagaan. Kau mempermainkanku, orang tua. Apa kau pikir kau tidak bisa meminta uang dengan menempatkanku di posisi sulit? Apa kau pikir aku akan membuatmu membayar menantumu lalu dibayar dengan kredit? Lin An, yang selalu mudah disuap, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan syaratnya sendiri lihat lelang amal itu. Wan Boping sudah lama merasakan kelicikan orang ini, dan diam-diam mengutuk Lin An atas keserakahannya. Tetapi sekarang ia harus meminta bantuan, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Ia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Hu, saya akan mengurus masalah ini. Lin An tersenyum dan berkata, lebih baik melakukannya lebih cepat daripada terlambat. Kurasa kita harus melakukannya lusa. Setelah menyelesaikan penjualan amal, Lin An sangat gembira. Ia segera mengambil kuas dan mulai menggambar jimat di kertas kuning. Ia menulis apapun yang terlintas di benaknya. Ia menatap Wan Boping dan melihatnya menulis seekor babi. Ia kemudian menatap Wan Changchun dan melihatnya menulis seekor anjing. Wan Boping dan pelayannya berdiri di sana dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa pria ini sedang memarahi mereka. Ketika Lin An sedang menggambar jimat bergambar naga terbang dan burung phoenix, Murong Feiyan tiba, dan Lin An menyuruh Wan Boping dan pembantunya pergi. Murong Feiyan melepas topi bambunya dan membuka ikatan jas hujannya. Meskipun hujan di luar tidak deras, ia masih cukup basah. Lin An dengan sopan memberinya handuk mau ku bantu mengelapnya? Murong Feiyan menyambar handuk itu dan berkata, minggir. Tapi Fang sama sekali tidak merasa marah. Lin An bersandar di meja, menopang dirinya dengan kedua tangan, dan memperhatikan Murong Feiyan menyeka air hujan dari rambutnya. Tatapannya beralih dari atas ke bawah, akhirnya berhenti pada sepasang betis indah milik Murong Feiyan. Bentuk tubuh, kulit, dan lekuk tubuhnya sungguh sempurna. Ketika Murong Feiyan menyadari bahwa pria ini sedang menatap kakinya dengan sepasang mata pencuri, dia segera membungkuk dan menurunkan celananya. Lin An berkata, sepatumu pasti basah. Lepaskan, aku akan membantumu menghangatkannya. Kata Murong Feiyan, kau tak perlu terlalu perhatian. Aku begini karenamu. Lin An tertawa apa hubungannya denganku jika kamu basah? Untungnya, Murong Feiyan tidak mendengar maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Kalau tidak, gigi depannya pasti sudah copot. Ia berkata pelan, seperti dugaanmu, ada yang mencurigakan tentang Liu Baoju itu. Setelah dia pergi, keretanya pergi ke kantor pemerintah daerah, dan aku melihatnya langsung pergi menemui Su Qinglian. Lin An menuangkan secangkir teh untuk Murong Feiyan dan membawanya sendiri.
Ia tahu bahwa pasti ada beberapa penemuan lain yang ditemukan oleh Murong Feiyan. Kalau tidak, ia tidak akan pergi begitu lama. Setelah menghabiskan secangkir tehnya, Murong Feiyan merasa haus. Saya memanfaatkan hujan untuk menyelinap ke kantor pemerintah daerah dan datang ke ruang kerja Su Qinglian. Mereka sedang mengobrol pribadi di dalam ruang kerja, dan Liu Baoju melaporkan semua yang Anda katakan kepadanya kepada Su Qinglian. Lin An menggertakkan giginya dan berkata, bajingan ini, dia benar-benar berpura-pura mabuk bersamaku dan ingin mendapatkan beberapa informasi dariku. Murong Feiyan mengangguk dan berkata, mereka juga mengatakan bahwa bahkan jika kita memperbaiki jembatan sekarang, sudah terlambat. Apakah sudah terlambat untuk memperbaiki jembatan sekarang? Kalimat ini saja tidak dapat mengungkapkan pikiran mereka yang sebenarnya. Satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa hal itu berkaitan dengan jembatan Qingyun. Murong Feiyan berkata, mereka juga mengatakan telah mengirim orang ke prefektur Siesho untuk menuntutmu. Menuntut saya untuk apa? Anda dituduh melakukan pajak berlebihan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini hanya pencuri yang berteriak, hentikan pencuri. Lin An menyadari bahwa dia telah meremehkan kekejian Su Qinglian dan gerombolannya. Murong Feiyan tersenyum dan berkata, kalian semua bukan orang baik, kalian semua pencuri. Jika Anda menyukai karya ini, Lin An berkata, mereka pengkhianat, aku pencuri yang mencuri hati. Pria ini mengeraskan suaranya, tatapannya tertuju pada hati Murong Feiyan. Bagi Murong Feiyan, tatapannya seolah-olah sedang menatap dadanya. Tatapannya sungguh cabul dan penuh nafsu. Mencuri hati gadis ini tidak semudah itu. Ia tersenyum sinis dan berkata, jangan lupa, aku di sini untuk menangkap pencuri. Untungnya, tatapan mata Lin An yang berapi-api tidak bertahan lama. Dan dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu sudah makan? Murong Feiyan menggelengkan kepalanya. Lin An segera memanggil Wan Changchun dan memintanya untuk menyiapkan makanan bagi Murong Feiyan sementara ia terus menggambar jimat. Murong Feiyan juga tertarik dengan simbol-simbol aneh yang digambarnya. Lin An kemudian menunjukkan jimat Tao dengan cap tangan berdarah. Mereka sepakat dalam hal ini, meyakini cap tangan itu milik manusia, bukan buatan hantu atau dewa. Sebagai detektif wanita ternama di ibu kota, Murong Feiyan memiliki ketajaman mata yang luar biasa dalam melacak petunjuk. Ia berbisik di telinga Lin An, biar aku yang urus. Kalau mereka berani bikin masalah malam ini, aku pasti akan menangkap mereka. Ia tidak menjelaskan bagaimana caranya, dan Lin An pun tidak bertanya. Setiap orang punya cara buang air kecilnya sendiri, dan Murong Feiyan tidak akan membocorkan apapun yang tidak ia pahami. Setelah Lin An selesai menggambar jimat-jimat Tao ini, ia meminta Murong Feiyan untuk tinggal makan malam, dan pergi untuk menempelkan jimat-jimat itu sendirian. Ngomong-ngomong, ia memeriksa 9 pembakar dupa yang telah ia pasang kemarin. Benar saja, 6 diantaranya terjatuh, dan abu dupa di dalamnya berserakan di lantai. Melihat pemandangan ini, keluarga Wan tidak berani bergerak, jadi jimat-jimat itu tetap dibiarkan begitu saja. Lin An mengangkat pembakar dupa satu persatu, menyalakan kembali dupa, lalu menempelkan jimat Tao Inggris. Hujan malam baru saja reda, dan udara dipenuhi aroma lembab dan segar. Lin An telah menyelamatkan 2 nyawa keluarga Wan 2 kali. Kini, semua orang di keluarga Wan memujanya bak dewa. Saat Lin An sedang memasang jimat, tak seorang pun mengganggunya atau menanyakannya. Lin An adalah orang terakhir yang tiba di kediaman Lei Yao hari ini. Lei Yao tampak jauh lebih lesu setelah seharian tidak bertemu dengannya. Mengira Lei Yao sakit, Lin An bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja? Lei Yao menggelengkan kepalanya, tetapi mata indahnya memancarkan kekhawatiran yang tak terhingga. Ia berbisik, aku mendengar hantu menjerit tadi malam. Lin An tertawa dan berkata, bagaimana mungkin? Tidak ada hantu. Sedikit kebingungan muncul di wajah cantik Lei Yao. Lagi pula, Lin An baru saja muncul sebagai ahli nujum, dan sebelumnya ia menyebutnya magis. Namun sekarang ia mengklaim tidak ada hantu. Lin An pun tahu kalau ucapannya salah, maka ia tersenyum dan menjelaskan, kamu cantik sekali dan baik sekali. Bahkan hantu jahat pun tak tega menyakitimu, kecuali kalau itu orang mesum. Pernyataan ini membuat Lei Yao tersipu. Dan ia mengerucutkan bibirnya dengan nada genit, kau benar-benar orang jahat. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Tanpa sadar, ia menunjukkan sikap malu-malunya. Tanpa ia sadari, rasa malu seperti itu dapat dengan mudah menyentuh hati seorang pria, dan Lin An pun merasa gatal. Menatap Lei Yao yang cantik dan mempesona, ia berharap dapat memeluk janda muda yang begitu cantik dan berseri-seri ini dan memanjakannya dalam belayannya. Lin An tahu dalam hatinya bahwa perasaannya terhadap janda muda itu bukanlah cinta, melainkan rasa kasihan dan posesif. Ia diam-diam mengingatkan dirinya untuk tetap berintegritas dan tidak menjadi orang tercela yang memanfaatkan kelemahan seseorang. Namun wajah Lei Yao begitu memikat sehingga mata Lin An terpaku padanya, dan ia tak bisa melepaskannya. Lei Yao merasa sangat malu dengan tatapannya sehingga ia menundukkan kepala, bulu matanya yang panjang dan lentik berkibar. Ia berbisik, Tuan Hu,
Saya benar-benar mendengarnya tadi malam. Seseorang memanggil nama saya di luar. Ia mengangkat kepalanya, wajah cantiknya dipenuhi ketakutan. Pria atau wanita? Lei Yao menggigit bibirnya dan berkata, itu suara laki-laki. Dia memanggil adik di luar. Kakak perempuan? Lei Yao melangkah maju dengan ketakutan dan berlutut Tuan Hu. Lin An segera mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Tangan ramping Lei Yao tergenggam di telapak tangannya. Tangan itu lembut, halus, dan sehangat batu giok. Akan aneh jika Lin An tidak berniat memanfaatkannya. Meskipun pria ini masih bersikap seperti pria sejati, ia sudah mulai memikirkan hal-hal kotor. Mata indah Lei Yao dipenuhi duka. Air mata mengalir di wajahnya saat ia berkata, Tuan, tolong bawa aku pergi dari sini. Aku tak bisa tinggal di keluarga Wan sedetik pun. Saat itu, ia mulai terisak pelan. Lin An membantunya berdiri. Diliputi duka, tubuh ramping Lei Yao terkulai lemas, dan ia pun pingsan di pelukan Lin An. Lin An memeluk tubuhnya yang lembut, hangat, dan harum, dan perasaan dekat serta nyaman itu sungguh menggairahkan. Wanita cantik seperti Lei Yao, sumber masalah, memiliki daya tarik yang kuat dan tak tertahankan bagi seorang cabul seperti Lin An. Lin An mungkin penuh nafsu, tetapi ia memiliki ketenangan pikiran yang luar biasa. Bahkan dengan seorang wanita cantik dalam pelukannya, ia tetap tenang. Sambil menikmati sensasi payudara ke payudara, ia memperhatikan detak jantung Lei Yao yang semakin cepat. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah janda muda ini pingsan? Ia memanggil nama Lei Yao, tetapi Lei Yao tetap tak bergerak dengan mata indahnya terpejam. Lin An menyimpulkan dari detak jantungnya yang tiba-tiba semakin cepat bahwa ia kemungkinan besar berpura-pura pingsan. Mungkinkah pesonanya tak tertahankan, membangkitkan gairah janda muda itu, mendorongnya untuk berpura-pura pingsan dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu sepertinya tidak mungkin. Meskipun ia memiliki sedikit pesona, itu tampaknya tidak terlalu berlebihan. Lin An menatap tubuh Lei Yao yang tak sadarkan diri. Akting janda muda ini sungguh luar biasa. Jika detak jantungnya yang tiba-tiba bertambah cepat tidak membuatnya waspada, ia pasti hampir tertipu. Namun, pertanyaan lain segera muncul di benak Lin An, mengapa Lei Yao berbohong kepadanya? Apakah ia menyembunyikan sesuatu? Tingkah lakunya saat ini murni rayuan. Hati seorang wanita tak terduga seperti lautan. Lin An mengangkat Lei Yao secara horizontal, menghampiri tempat tidur, dan membaringkannya. Melihat wajah Lei Yao yang kemerahan dan napasnya yang semerbak-bak anggrek, ia tak kuasa menahan perasaan. Kau berpura-pura di depanku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku harus memberimu pelajaran. Ia membungkuk dan mendekat ke wajah cantik Lei Yao, dengan mulutnya yang berjarak sekitar 1 inci dari Lei Yao. Lei Yao memang berpura-pura pingsan. Meskipun memejamkan mata, ia masih bisa merasakan wajah Lin An semakin mendekat, napasnya yang panas terus-menerus menerpa pipinya. Ia merasa malu sekaligus cemas. Ia mengira Lin An adalah pria terhormat, tak tergoyahkan oleh kecantikannya. Tetapi ia tak menyangka Lin An adalah seorang cabul mesum yang memanfaatkan keadaannya. Ia sedang mempertimbangkan apakah harus bangun saat itu juga ketika ia merasakan sesuatu yang hangat dan lembut menyentuh bibirnya. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa ragu, dia tiba-tiba membuka mata indahnya dan melihat Lin An berdiri di samping tempat tidur sambil tersenyum. Jari telunjuk kanannya menekan bibirnya. Apakah kamu sudah bangun? Baru saat itulah Lei Yao menyadari bahwa tebakannya salah, dan 2 rona merah muncul di wajah cantiknya. Lin An berkata, aku pergi. Tuan Hu. Lei Yao memanggil pelan dari belakangnya, tetapi Lin An tidak menoleh. Malam itu gelap gulita, bagai kain hitam yang basah kuyup, terasa berat, membuatnya sesak napas. Lin An mengangkat kepalanya dan menghela napas lega. Apa yang baru saja terjadi menyadarkannya bahwa janda muda itu, Lei Yao, tidak selugu yang dibayangkannya. Apakah ia berpura-pura pingsan hanya untuk mendapatkan simpatinya, agar ia bisa membawanya pergi? Atau apakah penampilannya yang tampak polos menyembunyikan rahasia gelap? Sebelumnya ia pernah mengusulkan untuk membawanya pergi, tetapi Lei Yao menolak mentah-mentah. Sekarang, ia tiba-tiba ingin pergi, dan begitu mendesak. Apa alasannya? Suara Wan Changchun terdengar dari samping Tuan Hu. Lin An bertanya, Lawan, apakah kamu mendengar jeritan hantu tadi malam? Wan Changchun melihat sekeliling dan mengangguk dengan sedikit ketakutan. Apakah itu hantu laki-laki atau perempuan? Hantu laki-laki. Suara Wan Changchun sedikit bergetar. Konsep hantu dan dewa telah lama tertanam di hatinya, dan ia takut didengar oleh hantu. Lin An tersenyum dan berkata, siapa namanya? Wan Changchun melangkah mendekati Lin An dan berkata dengan suara gemetar, aku mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Lin An memutuskan untuk menginap di rumah keluarga Wan malam itu. Ini adalah hasil diskusi antara dia dan Murong Feiyan. Dia ingin melihat seperti apa rupa roh jahat yang telah mendatangkan malapetaka bagi keluarga Wan. Fakta bahwa Lin An menginap malam itu dirahasiakan. Hanya Wan Boping dan Wan Changchun yang mengetahuinya.
Wan Changchun membawa Lin An dan Murong Feiyan ke Taman Qingzu di sisi timur rumah Wan untuk menginap sementara. Di sanalah Wan Boping bermain catur. Jika bukan karena Lin An, tamu terhormat itu, Wan Changchun tidak akan meninggalkannya. Keluarga Wan memiliki kamar tamu di halaman depan, tetapi Wan Changchun mempertimbangkan bahwa halaman depan tidak berhantu, jadi ia secara khusus mengatur agar Lin An bermalam di halaman belakang, memberinya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan roh jahat. Setelah Wan Changchun mengurus semuanya, ia bergegas pergi. Sejak kejadian angker tadi malam, semua orang di Wan Menshan panik. Setelah gelap, kecuali para pelayan yang bertugas, kebanyakan orang tetap di dalam rumah. Sesuai keinginan Wan Boping, ia ingin mengirim orang untuk menjaga 9 pembakar dupa. Tetapi Lin An berpesan agar ia tidak membuat keributan. Lebih baik biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Masa lalu seharusnya tetap sama. Lin An sendiri tidak percaya hantu dan dewa. Begitu pula dengan Murong Feiyan yang juga seorang ateis. Lin An yakin bahwa roh jahat yang disebut-sebut itu pastilah seseorang yang berpura-pura menjadi hantu. Tetapi ia tidak tahu apakah orang yang berpura-pura menjadi hantu itu akan keluar malam ini. Lin An menutup pintu halaman, menguap malas dan berkata, "Haruskah kita tidur sekarang?" Murong Feiyan mengerjap. "Apa bedanya tidur dan tidur?" Melihat dia tidak bereaksi, Lin An bertanya lagi, "Haruskah kita tidur bersama atau terpisah?" Wajah cantik Murong Feiyan memerah saat ia meludah. "Kau seperti babi mati yang tak takut air mendidih. Kau tak tahu malu sama sekali. Siapa yang mau tidur denganmu?" Lin An berkata, "Saya hakim daerah tingkat 9, dan banyak sekali orang yang ingin bersujud di tangan saya. Kalau saya ingin tidur dengan seseorang, saya bisa memberi perintah dan semua nona muda akan berbaris di gerbang Yamen." Murong Feiyan benar-benar tidak tahan melihat wajah lelaki ini, jadi dia mengangkat tinjunya dan mengepalkannya di depannya. Sendi-sendi dan tulangnya mengeluarkan suara seperti petasan. Lin An bergidik. Kekuatan tinju merah muda ini tidak boleh diremehkan. Ia tahu prinsip menyerah selagi masih bisa. Jadi ia segera mengganti topik pembicaraan. Berkata, "Bagaimana kalau kita buat rencana?" Keduanya kembali ke kamar bersama, dan Lin An mengeluarkan peta Wan Menshan, yang baru saja diberikan Wan Changchun kepadanya. Lin An mengambil kuas dari tempat pena dan menunjuk peta pembakar dupa saya ditempatkan di 9 tempat ini. "Mari kita bagi pekerjaan malam ini. Kalian bertanggung jawab atas 8 tempat ini, dan saya bertanggung jawab atas yang satu ini." Ia mengarahkan penanya ke halaman tempat tinggal janda muda Lei Yao. Kata Murong Feiyan, "Kamu pintar memilih-milih tugas dan menghindari tugas-tugas penting. Tahukah kamu, halaman Lei Yao hanya dipisahkan oleh dinding dari Taman Qingzu tempat mereka menginap malam ini. Selain malas, apa orang ini punya ide buruk lainnya?" Lin An tersenyum dan berkata, "Mereka yang mampu harus bekerja lebih keras. Kalau tidak terjadi apa-apa, kita bisa tidur sampai subuh." Kata Murong Feiyan, "Kau adalah kau, dan aku adalah aku. Aku seorang polisi di pemerintahan, bukan satpam di rumah tuan tanah kaya. Terserah kau mau berbuat apa. Aku mau istirahat." Setelah berkata begitu, ia pergi. Meskipun mereka tinggal di halaman yang sama, mereka masing-masing punya kamar sendiri. Lin An menghela napas dan berkata, "Hei, bukankah kita sudah sepakat untuk menangkap hantu?" Melihat pintu tertutup di belakang Murong Feiyan, Lin An menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. "Tidur saja, kau pikir aku belum pernah tidur sebelumnya?" Ketika Lin An sedang tidur di tengah malam, tiba-tiba ia mendengar ketukan di pintu. Ia menggosok matanya yang mengantuk dan seperti biasa pergi ke samping tempat tidur untuk meraba saklar lampu meja, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian ia menyadari bahwa hal seperti itu tidak ada di zamannya. Maka ia pun bangun dari tempat tidur dalam kegelapan, berjalan ke pintu dengan sepatu kainnya, dan melihat keluar melalui celah pintu. Ia melihat Murong Feiyan berdiri di luar dengan gaun hitam. Jadi dia membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak bisakah kamu tidur sendiri?" Murong Feiyan meliriknya dengan tidak senang dan berkata, "Pakai pakaianmu dan ikuti aku." Lin An tahu bahwa Murong Feiyan pasti telah menemukan sesuatu. Ia langsung memakai sepatunya, mengenakan kemeja leher kru dan celana pendek, lalu mengikuti Murong Feiyan ke dinding halaman utara. Murong Feiyan menunjuk ke pohon kamper di depan mereka dan berbisik, "Naik." Lin An melihat sekeliling, tidak menemukan apapun untuk berdiri. Ia hendak kembali mengambil bangku ketika melihat Murong Feiyan melayang ke atas, mengulurkan tangan, dan melambaikan tangan padanya. Ia tak kuasa menahan desahan dalam hati di masyarakat saat ini, sangat sulit bertahan hidup tanpa keterampilan bela diri. Maka ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Murong Feiyan, berharap bantuannya untuk memanjat. Mereka berdua duduk di dahan pohon besar, memanfaatkan dedaunan pohon untuk melihat ke bawah. Dari posisi mereka dapat melihat halaman Lei Yao dengan jelas. Halaman itu kosong, dan Lin An menatap Murong Feiyan dengan heran. Ia tidak mengerti mengapa wanita itu membangunkannya di tengah malam untuk datang ke sini dan melihat apa. Wanita ini aneh sekali. Dia belum tidur. Lin An melihat lampu di kamar Lei Yao menyala dan berkata dengan nada tidak setuju. Mungkin dia menderita insomnia.
Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa dia aneh. Begitu dia selesai berbicara, lampu di kamar Lei Yao padam. Lin An berkata, aku tidak menyangka kau tertarik pada wanita cantik. Sepertinya kita memang sejiwa. Murong Feiyan memelototinya. Keduanya bersembunyi di balik pepohonan dan mengamati sejenak. Daun-daun basah setelah hujan. Banyak nyamuk dan serangga menggigit, dan setelah beberapa saat, Lin An tak bisa tinggal lebih lama lagi. Tepat saat ia hendak menyarankan untuk pergi, ia melihat sosok gelap memanjat dinding di seberangnya. Murong Feiyan adalah orang pertama yang menyadari sesuatu yang tidak biasa, dan ia memberi isyarat kepada Lin An untuk membungkamnya. Sosok gelap itu berlari cepat di dinding yang lebarnya hanya 30 cm. Dinding itu bergelombang, dan pria berbaju hitam itu berlari melintasinya seolah-olah itu adalah tanah datar. Dari sini, tak sulit untuk mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan penglihatan cahaya yang sangat baik. Lin An segera mengeluarkan monokuler yang diperolehnya dari Jia Liu. Gambar melalui teleskop itu sangat diperbesar, tetapi sayangnya, tidak memiliki penglihatan malam inframerah, sehingga tampak buram. Pria berbaju hitam itu menutupi mulut dan hidungnya dengan kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang berkilauan. Dalam kegelapan, ia mengendap-endap seperti musang, berhenti di sudut dinding. Ia melirik sekeliling dengan hati-hati, memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum menukik turun seperti gumpalan asap. Dari gerakannya, Murong Feiyan sudah bisa melihat bahwa ia seorang seniman bela diri yang handal. Lin An sudah gugup, tujuannya ia jelas mengincar Lei Yao. Ia berjingkat ke pintu Lei Yao dan melihatnya. Seseorang telah menggambar simbol dengan kapur putih di samping pintu. Murong Feiyan berbisik di telinga Lin An, seseorang telah menandai jalan untuknya. Ia menyadari ada yang tidak biasa selama patrolinya, jadi ia memilih untuk tinggal di sini. Ia telah menjadi detektif selama bertahun-tahun dan berpengalaman dalam berbagai metode kriminal. Hati Lin An mencelos. Orang yang menandainya kemungkinan besar berasal dari keluarga Wan. Pencuri dalam keluarga itu sulit dilawan. Sepertinya ada seseorang di keluarga Wan yang berkolusi dengan orang luar. Tapi mengapa mereka mengincar janda malang ini? Lin An berbisik di telinga Murong Feiyan, kenapa kau tidak pergi dan menyelamatkannya? Namun, Murong Feiyan tetap tenang dan berkata lembut, tunggu dan lihat. Lin An berkata dengan cemas, bagaimana jika sudah terlambat? Dia khawatir Lei Yao akan terluka. Murong Feiyan berbisik, tidak akan terjadi sesuatu yang serius. Lin An tidak tahu mengapa dia membuat kesimpulan seperti itu. Meskipun dia selalu percaya pada Murong Feiyan, dia khawatir tentang keselamatan Lei Yao dan merasa tidak nyaman. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan sesuatu seperti tabung bambu dan perlahan mengembuskan asap ke dalam ruangan. Lin An pernah melihat Wan Tingseng melakukan ini sebelumnya, tetapi Wan Tingseng masih terbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri, dan ia tidak memiliki keterampilan bela diri yang baik. Mereka pencuri bunga. Mereka akan menginjak piring terlebih dahulu untuk menentukan target. Kali ini mereka datang untuk merampok seseorang. Lin An bertanya, bagaimana kamu tahu? Murong Feiyan berkata, jangan lupakan apa yang kulakukan. Setelah pencuri bunga itu selesai melakukan semua itu, ia mencabut sebilah belati dari pinggangnya, menyelipkannya ke celah pintu, memainkannya pelan-pelan, membuka gerendelnya, lalu masuk ke dalam ruangan. Lin An meraih pergelangan tangan Murong Feiyan dan mendesak, sudah waktunya bertindak, kalau tidak akan terlambat. Murong Feiyan meliriknya dengan pandangan tidak suka. Pria ini sungguh peduli pada janda muda itu. Tapi kenapa dia tidak begitu mengkhawatirkanku? Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Murong Feiyan terkejut. Ya Tuhan, kenapa dia berpikir begitu? Kenapa dia harus peduli dengan pendapatnya? Lin An merasa sangat tersiksa saat itu. Ketika melihat pencuri bunga memasuki ruangan, ia teringat janda muda Lei Yao yang pingsan karena asap. Ia gadis yang begitu lembut dan cantik. Ia tidak boleh membiarkannya dibawa pergi oleh anjing kampung ini. Murong Feiyan melihat kegelisahannya. Jika dia tidak bertindak, anak ini mungkin akan bertindak. Pencuri bunga itu baru saja masuk dan keluar ruangan. Tetapi ketika keluar, ia membawa karung di bahunya. Dilihat dari bentuk karung itu, seharusnya ada seseorang di dalamnya, yang pasti Lei Yao. Dari luar, karung itu tidak bergerak sama sekali, dan sepertinya Lei Yao pingsan. Lin An diam-diam mengutuk pencuri bejat ini karena begitu beraninya ia berlari ke Wan Menshan dan menculik Lei Yao. Tunggu aku di sini. Ia sudah melompat dari pohon, melakukan beberapa salto tinggi dan melayang di langit malam, terbang melewati tembok halaman, menukik turun dari langit, dan menerkam pencuri bunga itu seperti elang yang menangkap kelinci. Saat di udara, pedang sepanjang 3 kaki itu sudah terhunus, seperti genangan air musim gugur yang langsung menerjang tenggorokan pencuri bunga itu. Pencuri bunga itu terkejut dan buru-buru meletakkan karung itu di depannya. Karena takut akan akibatnya, ia terpaksa menghentikan serangannya dengan pedang. Pencuri bunga itu mendengus dingin ayo, dan melemparkan karung itu ke arah Murong Feiyan. Bersamaan dengan itu, ia menghunus pedang pendek yang tergantung di pinggangnya dan menerkam ke arah Murong Feiyan. Murong Feiyan mengangkat kakinya dan menendang karung itu,
membuatnya terlempar ke samping, sekitar 1,5 meter jauhnya, dan mendarat di rumput. Kulit kepala Lin An menegang saat ia menyaksikannya. Aku bilang, ada kehidupan di dalam. Fei Yan, kau benar-benar tidak tega menendangnya? Lagi pula dia tidak akan tega menendangnya keluar. Ini menunjukkan bahwa perempuanlah yang benar-benar mampu menghancurkan bunga dengan kejam. Lin An memanjat sepanjang dahan, dengan hati-hati mencapai puncak tembok halaman, dan kemudian menyelinap turun dari tembok. Di sini, Murong Fei Yan sudah bertarung sengit dengan pencuri bunga, dengan pedang dan bola pingpong beradu. Lin An hanya bisa melihat percikan api dan cahaya pedang serta pisau yang menyala-nyala, dan tidak bisa melihat gerakan mereka sama sekali. Hujan mulai turun lagi saat itu. Meskipun tidak deras, angin malam bertiup kencang dan suara angin serta hujan berhasil menutupi pertempuran di sini. Pencuri bunga itu menatap dingin ke arah Murong Fei Yan, melawan dan mundur, mencoba mencari jalan keluar. Namun, Murong Fei Yan telah mengetahui niatnya dan menghalangi jalan mundurnya. Dengan sekali kibasan pedang panjang di tangannya, pedang itu berubah menjadi ribuan bintang dingin dan menyelimuti kepala pencuri bunga itu. Pencuri bunga itu mundur dengan tergesa-gesa, tetapi ujung pedang Murong Fei Yan telah menyentuh kain hitam yang menutupi wajahnya, merobeknya dalam satu tebasan. Kilatan petir menyambar langit, menyinari wajah pencuri bunga itu. Ia tampan, meskipun tersirat aura nafsu. Dengan cadarnya yang terbuka, pencuri bunga itu kehilangan semangat bertarungnya. Ia mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Murong Fei Yan. Putus asa, ia tak punya pilihan selain mengalahkan Murong Fei Yan sekuat tenaga untuk melarikan diri dari One Man Shah. Ia mengayunkan pedangnya membentuk pola bunga, lalu mengayunkan tangan kirinya ke arah Murong Fei Yan. Pow! Kepulan asap merah muda menghilang dari telapak tangannya. Mengendus aroma manis, Murong Fei Yan berteriak dalam hati, ada yang tidak beres. Ia buru-buru menahan napas dan menggunakan pedang panjang di tangannya untuk melancarkan 3 gerakan mematikan berturut-turut. Jika tadi Murong Fei Yan masih ingin membiarkan korbannya hidup, ia sudah menyerah sepenuhnya. Ia tidak tahu betapa ampuhnya asap beracun lawannya. Jika ia jatuh ke dalam perangkap lawan, bukan hanya dirinya yang akan berada dalam bahaya, tetapi nyawa Lin An dan Lei Yao juga akan terancam. Pencuri bunga itu tidak mengantisipasi serangan 3 pukulan mendadak dari Murong Fei Yan. Ia menghindar ke kiri dan ke kanan, tetapi tak berhasil lolos dari serangannya. Ia menerima pukulan keras di perut, mengerang, memegangi perutnya, lalu melarikan diri. Jika Anda menyukai karya ini, silakan pilih untuk rekomendasi atau akses bulanan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Murong Fei Yan ingin mengejar, tetapi ia bahkan tidak bisa bernapas. Kakinya terasa lemas, pandangannya gelap, dan ia hampir pingsan. Ia buru-buru menggunakan pedang panjangnya untuk menopang dirinya di tanah agar tetap seimbang. Khawatir pencuri bunga itu akan kembali. Ia mendongak dan melihatnya terbang melewati tembok dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Lin An, yang datang untuk menyelamatkan Lei Yao, telah membuka ikatan karung, memperlihatkan sepasang kaki putih yang lembut. Pergelangan kakinya bulat dan berkilau, dan jari-jari kakinya seperti kelopak bunga. Ini pertama kalinya Lin An melihat kaki sinda itu, dan ia merasa ingin menerkam dan menggigitnya. Bukan karena ia memiliki selera yang kuat, melainkan karena kaki-kaki ini terlalu indah. Ia begitu fokus mengaguminya sehingga ia mengabaikan Murong Fei Yan, yang berdiri di sampingnya. Tubuh ramping Murong Fei Yan bergoyang, dan akhirnya, karena tak mampu berdiri, ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lin An membuka karung itu dan mengeluarkan seorang wanita cantik. Siapa lagi kalau bukan Lei Yao? Lei Yao terbaring tak bergerak di hadapannya. Hujan deras semalaman membasahi pakaiannya. Lin An menggendong Lei Yao dan bersiap untuk mengantarnya ke kamar. Baru kemudian ia melihat Murong Fei Yan terbaring di lumpur. Lin An diam-diam berteriak bahwa ini tidak baik. Ia ingin meminta bantuan, tetapi ia langsung menolaknya begitu terpikir. Badai sedang mengamuk, dan sebagian besar orang di One Man Shah sudah tertidur. Sekalipun ia meminta bantuan, itu akan sia-sia. Lagi pula, bagaimana ia akan menjelaskan semuanya kepada keluargawan? Hal yang paling mendesak adalah menempatkan kedua gadis cantik ini dengan benar. Lin An pertama-tama menggendong Lei Yao kembali ke kamarnya, lalu keluar dan menggendong Murong Fei Yan. Ia membaringkan kedua wanita cantik itu berdampingan di tempat tidur Lei Yao, dan di bawah cahaya lampu minyak, ia melihat kedua wanita cantik itu. Pakaian mereka basah kuyup, tubuh mereka yang montok terekspos sepenuhnya. Mereka sungguh luar biasa cantiknya. Lin An tak kuasa menahan luapan gairah. Jika ia bisa memeluk mereka berdua, menikmati sepenuhnya berkah dari kedua wanita itu, kehidupan surgawi seperti apa yang akan ia rasakan? Ia menghampiri kedua wanita itu dan melihat mata indah mereka berdua terpejam, tertidur lelap. Lin An menemukan handuk, merendamnya di baskom, dan hendak menyeka wajah Lei Yao. Namun, ia teringat bagaimana Lei Yao berpura-pura pingsan dan berbohong kepadanya sebelumnya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Kau tidak berpura-pura lagi? Semakin cantik seorang wanita, semakin pandai ia berbohong."
Tapi aku sudah begitu baik padamu, bagaimana mungkin kau tega berbohong kepadaku? Lin An menatap bibir Lei Yao yang menggairahkan, dan sebuah pikiran penuh nafsu muncul di dalam dirinya. Ia menundukkan kepala dan mengecupnya, hampir seperti capung di atas air. Ia berseru, rasanya lezat. Pria ini memang bukan pria sejati, jadi ia tidak perlu berpura-pura menjadi Liu Xiaohui. Ia kembali menghampiri Murong Feiyan, menatap wajah cantiknya, dan berkata, wanita seharusnya tidak seganas itu, terutama kepadaku. Beraninya kau menekan titik akupunturku? Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Lin An hendak mengecup bibir Murong Feiyan. Namun, tepat ketika bibirnya hendak menyentuh bibir merah muda milik Murong Feiyan, ia tiba-tiba teringat. Ia adalah detektif wanita ternama di ibu kota. Sekalipun hanya tersisa sedikit petunjuk, ia pasti bisa mengungkap kebenaran. Bagaimana jika ia tahu bahwa aku memanfaatkan ketidaksadaran dan keserakahannya? Dengan karakternya yang kuat, bagaimana mungkin ia membiarkanku pergi? Memikirkan hal ini, Lin An tak kuasa menahan diri untuk ragu dan mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, ia berpikir, mengapa aku harus takut padanya? Bukankah ia hanya seorang wanita? Beri ia pelajaran. Aku harus memberinya pelajaran. Saat Lin An membulatkan tekad dan bersiap menghukum ringan Murong Feiyan, dia mendengar Murong Feiyan mengeluarkan erangan pelan. Awalnya, Lin An mengira ia salah dengar. Suara menggoda seperti itu tidak mungkin keluar dari tenggorokan Murong Feiyan. Apalagi, suaranya sungguh seksi dan menggoda. Suara Murong Feiyan begitu mengejutkan Lin An hingga ia tiba-tiba berdiri dan mundur 2 langkah. Ia pikir Murong Feiyan akan segera bangun, dan jika ia melihatnya begitu dekat, kemungkinan besar ia akan bersikap defensif. Setelah panggilan itu, Murong Feiyan tidak langsung bangun. Ia membalikkan badan di tempat tidur dan menekan Lei Yao di sampingnya. Lei Yao tampaknya telah tersadar kembali. Ia memutar tubuhnya dan merapatkan diri pada tubuh Murong Feiyan. Kakinya yang indah seputih salju menjulur dari rok panjangnya dan melilit tubuh Murong Feiyan seperti tanaman merambat. Meskipun pemandangan di depannya erotis, itu agak tidak senonoh. Lin An tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Jadi dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengangkat tangan dan kaki kedua wanita itu untuk memisahkan mereka. Saat mereka sibuk memisahkan diri, Murong Feiyan meraih lengannya dan bergumam, "Panas, aku sangat panas." Lin An memanggil Feiyan dengan munafik dan perlahan menarik lengannya dari pelukannya. Memang, sentuhan lengannya di dada Feiyan terasa lembut dan elastis, sangat nyaman dan membuat orang ingin terus berada di sana. "Kau memang panas, tapi aku lebih panas lagi. Aku terbakar nafsu sekarang." Tubuh yang berapi-api dan halus menekannya dari belakang. Lei Yao, yang linglung dan mengantuk, duduk dan memeluknya dari belakang. Lengan Lin An gemetar, dan handuk basah jatuh ke tempat tidur. Ia tahu obat yang digunakan pencuri bunga itu pasti berefek. Ia baru saja melihat pencuri bunga itu menyebarkan obat itu ke kamar Lei Yao, tetapi ia belum melihat bagaimana Murong Feiyan diracun. Lin An dikepung 2 orang dan akhirnya mengambil handuk basah itu. Ia menutupi wajah Murong Feiyan dengan handuk itu. Ia ingin membangunkan Murong Feiyan dengan cara ini. Langkah ini tampaknya berhasil. Terstimulasi oleh handuk dingin, Murong Feiyan membuka matanya dan menatap Lin An dengan linglung. Lin An dengan paksa melepaskan tangan Lei Yao. Bukannya ia tidak ingin menikmati pelukan lembut ini, melainkan waktunya yang tidak tepat. Kedua gadis itu bahkan tidak sadarkan diri, dibius, dan sekarang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Melihat Murong Feiyan membuka matanya, Lin An bertanya dengan heran, "Kamu sudah bangun?" Mata Murong Feiyan menyipit, posturnya sungguh menggoda dan memikat. Lin An bertanya-tanya apakah ia pernah melihatnya bersikap seperti ini selama hidupnya. 1 kata genit, 2 kata jalang. Dulu, Lin An pasti mengira ia menemukan harta karun, tetapi hari ini berbeda. Meskipun ia seorang cabul, kontras yang tiba-tiba karena berhadapan dengan 2 wanita suci, yang dibius afrodisiak, terlalu berat bagi Lin An. Lin An segera meraih handuk basah dan mencoba menempelkannya ke wajah Murong Feiyan lagi, tetapi wanita itu mencekal pergelangan tangannya. Cengkeramannya begitu kuat hingga tulang-tulangnya terasa retak. Ia mengerang kesakitan dan berbisik, "Feiyan, ini aku." Tiba-tiba, Murong Feiyan mengangkat tangannya, mencengkeram kerah kemeja Lin An yang berleher bulat, dan menariknya dengan kuat. Separuh kerah Lin An robek, memperlihatkan bahu kanannya yang polos. Pria ini panik. Ini pertama kalinya ia mengalami pemandangan seperti itu di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Ada yang salah. Mengapa ia merasa seperti domba di antara sekawanan serigala? Entah dari mana kekuatannya berasal, ia pun melepaskan diri dari cengkeraman kaki merah muda dan paha giok milik Murong Feiyan dan Lei Yao. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk melawan godaan. Lin An akhirnya keluar dari tempat tidur dan melangkah maju, mengincar baskom berisi air. Ia siap menuangkan baskom penuh air dingin ke atas kedua wanita cantik itu dan membangunkan mereka. Namun, kebanyakan hal di dunia tidak berjalan sesuai rencana, terutama karena di antara wanita cantik yang dihadapinya adalah seorang guru bela diri,
yaitu Murong Feiyan. Meskipun pikiran Murong Feiyan linglung, gerakannya sama sekali tidak lambat. Ia kembali mencengkeram kerah Lin An dari belakang. Lin An meronta maju, dan dengan swish, kemeja kerah bulatnya robek menjadi dua oleh Murong Feiyan. Lin An setengah polos, tetapi ia berhasil melepaskan diri. Ia melangkah lagi dan merasakan pinggangnya menegang. Ternyata seseorang mencengkeram celana pendeknya. Lin An berbalik dan melihat bahwa kali ini bukan Murong Feiyan, melainkan janda muda Lei Yao, dengan pipi kemerahan dan mata yang indah, serta sepasang tangan putih kecil yang mencengkeram celana pendeknya erat-erat. Lin An benar-benar hancur. Kau bercanda? Ternyata transisi dari konservatif ke terbuka itu cuma efek afrodisiak. Lei Yao buru-buru menurunkan celananya hingga ke lutut. Mungkin karena terlalu memaksakan diri, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Lin An baru saja melangkah maju ketika ia tersandung celana dalamnya. Karena tangannya masih mencengkeram celana dalamnya dengan erat, ia jatuh tersungkur ke tanah. Dahinya membentur tanah dengan keras, membuatnya meringis kesakitan. Murong Feiyan bergegas menghampiri dan menjambak rambutnya, terlalu kuat. Lin An merasa kulit kepalanya hampir putus. Ia memohon, "Feiyan, ini aku." Pria ini hampir berteriak minta tolong. Saat itu, samar-samar terdengar suara penjaga malam di antara suara angin dan hujan di luar. Seharusnya itu penjaga yang sedang bertugas lewat di luar. Lin An memikirkannya dan memutuskan bahwa ia tidak bisa berteriak minta tolong dalam situasi ini. Jika orang luar melihatnya, ia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri, dan bahkan mungkin akan hancur. Mata indah Murong Feiyan menatap Lin An dan berkata, "Aku sangat seksi." Lin An berkata dengan panik, "Kalau begitu, ayo kita keluar dan cari hujan untuk mendinginkan tubuh." Lin An merasakan Lei Yao merayapi pahanya. Kedua wanita cantik yang kebingungan itu menelanjangi Lin An hingga hanya tersisa celana dalamnya. Saat itu, ia hanya punya satu pikiran, ia harus berpegang teguh pada prinsip. Keperawanannya di dunia ini tidak boleh direnggut oleh orang lain dengan cara yang membingungkan seperti ini. Lei Yao tampaknya telah memutuskan pakaian dalamnya malam ini dan terus merobeknya tanpa henti. Lin An memegangnya erat-erat dengan kedua tangan. Ia memperhatikan wajah cantik Murong Feiyan yang semakin terkulai, dan bibir merahnya semakin dekat ke bibirnya. Pikiran Lin An dipenuhi dengan hal ini tadi, tetapi ketika semuanya menjadi kenyataan, ia tiba-tiba menyadari bahwa kenyataan tidaklah begitu baik. Lei Yao, yang selalu lembut dan manis, akhirnya kehilangan kesabaran. Ia tiba-tiba menundukkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menggigit Lin An dengan keras di antara kedua kakinya. Lin An menjerit kesakitan, dan mulutnya tiba-tiba menganga lebar, mengejutkan Murong Feiyan. Ia tersentak, meraih lengan Lin An, dan menggigit dadanya. Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak Lin An, apakah kedua gadis ini manusia serigala atau vampir? Rasa sakit dapat membangkitkan semangat juang seorang pria, tetapi juga dapat membuatnya melupakan kelembutannya terhadap wanita, dan seketika berubah menjadi sosok yang tak berperasaan dan bengis. Lin An mengangkat kakinya dan menendang perut Lei Yao dengan keras. Lei Yao yang lembut dan rapuh tak mampu menahan tendangan Lin An, dan terpental. Lin An kemudian mengangkat tangan kanannya, meraih dada kiri Murong Feiyan, dan mencubitnya kuat-kuat, sambil berpikir, "Bukan aku kejam, tapi kau terlalu keras. Ini pembelaan diri. Kalau aku tidak membalas dengan tegas, aku takut nyawaku melayang." Rasa sakit yang amat sangat diremas oleh cengkeraman Lin An membuat Murong Feiyan sedikit tersadar saat itu juga. Melihat tangan Lin An masih mencengkeram dadanya erat-erat, ia merasa sangat malu dan cemas. Ia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke hidung Lin An. Dalam rasa malu dan amarahnya, pukulan ini tentu saja tanpa ampun. Lin An terbanting ke belakang oleh pukulan itu, kepalanya membentur tanah dengan keras. Ia tertegun, tetapi untungnya ia tidak pingsan. Rasanya seperti pingsan saja. Darah mengucur dari hidungnya. Dan saat ini, ketenangan dan ketangguhan Lin An yang luar biasa dalam menghadapi bahaya benar-benar terlihat. Sekalipun ia tidak pingsan, ia harus berpura-pura pingsan. Dalam situasi seperti ini, hanya berpura-pura pingsanlah yang bisa lolos. Serangan Lin An begitu brutal dan kejam. Meremas dada kiri Murong Feiyan begitu keras hingga ia merasakan sakit yang luar biasa. Ia masih belum pulih. Ia murka, berharap bisa membunuh bajingan yang telah memanfaatkan situasi ini. Namun, melihat Lin An tergeletak telungkup di tanah, darah berceceran di kepala dan wajahnya, ia langsung panik. Tiba-tiba ia merasa pusing lagi, dan buru-buru bangkit. Ia terhuyung-huyung ke pintu, mendorongnya, dan keluar. Hujan malam turun dari langit, dengan cepat membasahi pakaiannya. Ia menutupi wajah cantiknya dengan kedua tangan. Ia merasakan kebingungan dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Dari pikiran hingga tangan dan kakinya, seluruh sarafnya mati rasa. Ia bahkan tidak tahu apakah air di wajahnya itu hujan atau air mata. Kilatan petir menyambar malam yang gelap, menciptakan keretakan dalam pikiran kacau Murong Feiyan. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata indahnya melebar dalam cahaya yang menyilaukan. Ia bergumam, "An."
Lalu ia tiba-tiba berbalik dan berlari ke dalam ruangan. Lin An masih terbaring di tanah dengan kedua kakinya terentang. Pikirannya sangat jernih. Rentetan guntur yang tiba-tiba itu membuatnya takut dan menggigil. Untungnya, Murong Feiyan tidak melihat kejadian ini. Mimisannya telah berhenti, tetapi kepala dan wajahnya masih berlumuran darah, yang tampak cukup menakutkan. Murong Feiyan kembali ke kamar dan melihat kondisi Lin An yang menyedihkan. Semua yang baru saja terjadi terlintas di benaknya. Ia tahu bahwa ia baru saja menghirup asap beracun pencuri bunga secara tidak sengaja, itulah sebabnya ia kehilangan akal sehat dan tekadnya. Mengenai apa yang telah ia lakukan, ia sama sekali tidak mengingatnya. Ia menatap Lin An, wajahnya berlumuran darah akibat pukulan yang baru saja ia berikan. Kemudian ia melihatnya dipolosi hampir seluruhnya. Tangannya masih memegang erat celana dalamnya. Hanya itu yang tersisa untuk menutupi tubuhnya. Melihat tubuh Lin An yang polos, wajah Murong Feiyan memerah, jantungnya berdebar kencang. Rasanya seperti ada bulu yang menggoda hatinya, dan perasaan aneh menggenang di dalam dirinya. Murong Feiyan segera menyadari ada yang tidak beres dan segera menarik napas dalam-dalam, menutup mata untuk mengatur napasnya. Sepertinya obat itu belum sepenuhnya hilang dari sistemnya. Ia diam-diam mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, memastikan ia bisa mengendalikan diri dengan baik sebelum membuka mata. Ia melihat bekas gigitan yang terlihat jelas di dada kiri Lin An. Kulitnya telah digigit, dan banyak darah mengalir dari lukanya. Bagaimanapun, Murong Feiyan adalah mantan polisi. Dari petunjuk yang ada di hadapannya, ia dengan cepat menyimpulkan apa yang baru saja terjadi. Kondisi Lin An saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh dirinya dan Lei Yao. Mereka berdua dibius dan kehilangan akal, merobek pakaian Lin An dan menggigitnya. Murong Feiyan terlalu malu untuk memikirkannya. Kemudian ia melihat bekas gigitan di dada Lin An. Bentuk mulutnya pasti miliknya. Ya Tuhan, mengapa ia menggigitnya di tempat seperti itu? Dan mengapa ia menggigitnya begitu keras? Menunduk, ia melihat bekas gigitan di celana dalam Lin An. Wajah cantik Murong Feiyan memerah hingga ke leher. Ia tak berani menatap atau berpikir lagi. Sudah berakhir. Jika aku menggigitnya, aku takkan pernah bisa membersihkan namaku bahkan jika aku mati. Ya Tuhan, kenapa kau menggodaku seperti ini? Kerak! Guntur kembali terdengar, dan Murong Feiyan terbangun oleh guntur. Ia memeriksa napas Lin An dan merasakan denyut nadinya. Napas dan detak jantung Lin An masih stabil, jadi nyawanya seharusnya tidak terancam. Ia mungkin memukulnya terlalu keras dan membuatnya pingsan hanya dengan satu pukulan. Lin An tidak pingsan, ia sadar, tetapi ia tidak berani membuka mata. Terlalu memalukan, terlalu merendahkan. Lagi pula, ia sudah dewasa, dan dua gadis telah menelanjanginya seperti ini, menggigitnya hingga tubuhnya penuh memar. Luka di wajahnya hanyalah luka sekunder. Lei Yao telah menggigitnya cukup keras di bagian bawah sana, dan lukanya masih terasa terbakar. Ia tidak berani memeriksa lukanya, tetapi ia merasa mungkin tidak ada yang serius. Jika ia menceritakan pengalaman tragis ini kepada siapapun, tak akan ada yang percaya. Yakin Lin An masih hidup, Murong Feiyan berbalik dan menghampiri Lei Yao. Ia dengan santai mengambil baskom berisi air dari kamar dan menuangkannya ke kepala Lei Yao. Metode penyadaran ini agak kasar, tetapi memang efektif. Air dingin itu mengejutkan Lei Yao, yang membuka matanya dan duduk sambil menarik napas panjang. Ia baru saja ditendang parah oleh Lin An. Ia memegangi perutnya, wajahnya yang cantik pucat pasi saat ia bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Ah! Melihat Lin An tergeletak di tanah dengan wajah berlumuran darah, ia berteriak ketakutan. Murong Feiyan tidak menyangka suaranya akan sekeras itu, dan segera menutup mulutnya dengan tangan, dengan marah bertanya, "Kenapa kau berteriak? Apa kau ingin semua orang tahu apa yang terjadi di sini?" Mulut Lei Yao ditutup tangannya, matanya yang indah dipenuhi ketakutan. Setelah ia tenang, Murong Feiyan melepaskannya dan berbisik, "Seorang pencuri baru saja masuk ke kamarmu, memberimu obat bius, dan mencoba menculikmu. Untungnya, kami menemukanmu tepat waktu dan menyelamatkanmu darinya." Lei Yao ingin berdiri, tetapi ia merasa pusing dan hanya bisa merangkak ke sisi Lin An. Ia tak peduli dengan rasa malunya, ia mengguncang bahu Lin An yang polos dan berkata, Tuan Hu. Lin An memejamkan matanya rapat-rapat. Karena ia berpura-pura, ia harus berpura-pura sampai akhir. Bangun sekarang hanya akan membuat semua orang malu. Lei Yao menatap Murong Feiyan. Air mata mengalir di matanya saat dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Murong Feiyan menghela napas sedih dan berkata, "Baru saja aku pergi mengejar pencuri bunga itu dan meninggalkanmu dalam perawatannya. Ketika aku kembali, kau menjadi seperti ini." Lin An mendengar semuanya dengan jelas, dan sungguh terkesan. Perempuan, berbohong tanpa berpikir. Ia selalu berpikir bahwa Murong Feiyan adalah seseorang yang tidak akan menoleransi ketidakadilan dan akan membela keadilan. Tetapi di saat kritis, gadis ini juga sangat mengerti dan tahu kapan harus menghindar. Dengan demikian,
Seluruh tanggung jawab atas peristiwa dipolosi, digigit, dan dipermalukan menimpa Lei Yao. Selama ia tetap diam, Lei Yao pasti akan menanggung akibatnya. Lei Yao mempercayainya, lalu menatap Lin An yang hanya mengenakan pakaian dalam. Bekas gigitan di dadanya sangat mengejutkan. Ia merasa malu dan cemas di saat yang bersamaan, dan air matanya pun jatuh. Ia gemetar dan berkata, tapi kenapa dia berpakaian seperti ini? Murong Feiyan mendesah lagi, bajunya robek. Ia tak sanggup melanjutkan. Ia merasa malu. Bukannya aku licik, tapi kejadian hari ini sungguh memalukan. Aku tak mungkin bilang kita berdua yang merobek bajunya, kan? Bekas gigitan di dadanya memang milikku, tapi luka lainnya bukan salahku. Lei Yao, maafkan aku karena telah berbuat salah padamu hari ini. Lei Yao sangat malu hingga ia berlutut di depan Lin An. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, dan hanya bisa terisak dalam diam. Melihatnya menangis begitu sedih, Murong Feiyan merasa sedikit kasihan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, untungnya akan ada seseorang yang mau berbagi dengannya. Tetapi dengan cara ini, tekanan psikologis pada Lei Yao pasti akan berlipat ganda. Jika seorang gadis seperti Yunying yang belum pernah menikah mengakui apa yang baru saja terjadi, lebih baik dia mati saja. Lei Yao akhirnya menghela napas, berdiri, mengambil air dari baskom tembaga, dan membantu Lin An menyeka darah dari wajahnya. Ia sudah tenang sekarang. Setelah menyeka darah dari wajah Lin An, ia melihat hidungnya bengkak. Lei Yao tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Dengan kekuatannya sendiri, bagaimana ia bisa menaklukkan pria sekuat dan sehebat itu? Melihat tubuh kekar Lin An, Lei Yao tak kuasa menahan rasa panik. Ia menyadari bahwa tubuh kekar Lin An memiliki godaan yang kuat untuknya. Murong Feiyan tiba-tiba berkata, seseorang datang. Lei Yao sedikit terkejut. Ia tidak mendengar gerakan apapun. Murong Feiyan menunjuk Lin An di tanah dan berkata, sembunyikan dia. Pada saat ini, seseorang terdengar berteriak di luar, dan Lei Yao langsung panik di mana kita bisa bersembunyi. Murong Feiyan melihat sekeliling, menunjuk ke tempat tidurnya, dan berbisik, sembunyikan dia di bawah selimut. Terdengar ketukan di pintu. Lei Yao tak sempat memikirkannya. Bersama Murong Feiyan, ia mengangkat Lin An dan mendorongnya ke tempat tidur. Murong Feiyan berkata, aku akan membuka pintunya. Kau berbaringlah di dalam. Aku akan memberitahu mereka bahwa kau sakit dan Tuan Lin mengirimku ke sini untuk merawatmu. Apa? Lakukan saja apa yang kukatakan. Murong Feiyan buru-buru membereskan barang-barang di lantai dan berjalan keluar pintu. Lei Yao melihat kemeja compang-camping di depan tempat tidur, yang ternyata adalah kemeja kerah bulat milik Lin An. Ia segera mengambilnya dan menyelipkannya di bawah tempat tidur. Ia ingin bersembunyi di tempat tidur, tetapi ketika ia menyentuh tubuhnya, ia mendapati pakaiannya basah kuyup. Sudah terlambat untuk berganti pakaian, jadi ia hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan pakaian basah. Terdengar ketukan di pintu. Murong Feiyan pergi ke pintu dan membukanya. Meskipun hujan masih turun, hujannya tidak deras. Nyonya Wan masuk bersama seorang pelayan dan 4 orang pelayan. Nyonya Wan tidak menyangka bahwa yang membuka pintu adalah Murong Feiyan. Ia tampak cukup terkejut dan bertanya dengan heran, mengapa Anda di sini? Nyonya Wan, saya baru saja mendengar suara dari sini dan mengira ada sesuatu yang terjadi. Jadi saya datang untuk memeriksa. Saya mendapati Nyonya muda ketiga sedang sakit dan hendak keluar untuk meminta bantuan. Tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang. Nyonya Wan menatap Murong Feiyan dengan curiga, apakah kamu sakit? Dia belum pernah mendengar bahwa Lei Yao sakit sebelumnya. Murong Feiyan bertanya, Nyonya Wan, apa yang membawamu ke sini larut malam? Nyonya Wan berkata, keluargaku mendengar teriakan minta tolong dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Lalu matanya berputar, ini rumahku. Bukankah Kapten Murong terlalu usil? Murong Feiyan berkata, tuanku sebelumnya telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang diizinkan berkeliaran setelah tengah malam. Apakah Nyonya Wan lupa? Nyonya Wan mendengus dingin, aku bahkan tidak punya hak untuk berkeliaran di rumahku sendiri. Ini konyol. Setelah berkata begitu, ia mengibaskan lengan bajunya dan berjalan melewati Murong Feiyan, lalu langsung masuk ke kamar tempat Lei Yao berada. Diam-diam, Murong Feiyan merasa ada yang tidak beres. Melihat kedua pelayan itu mengikutinya, ia segera melangkah maju dan menghalangi jalan mereka di depan pintu. Nyonya muda ketiga sudah tidur. Nyonya Wan, silakan kembali. Nyonya Wan berkata dengan marah, menantu perempuan saya sakit, jadi mengapa saya, sebagai ibu mertuanya, tidak boleh menjenguknya? Semakin lama Murong Feiyan menolaknya, semakin penasaran ia. Ia menoleh ke 4 pelayan dan berkata, tunggu di luar. Saya akan masuk dan memeriksanya. Murong Feiyan tidak berkata apa-apa lagi sekarang dan mengikuti Nyonya Wan ke dalam ruangan. Suara lemah Lei Yao bergema di kegelapan, ibu mertua ada di sini. Menantu perempuan saya sakit dan tidak bisa bangun untuk menyambutnya. Nyonya Wan mengangguk, dan pelayannya datang ke meja sambil membawa lentera dan menyalakan lampu minyak. Ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Nyonya Wan melihat sekeliling ruangan dan tidak menemukan sesuatu yang aneh.
Ia perlahan berjalan ke tempat tidur Lei Yao, menatapnya, dan berbisik, "Apakah kamu sakit parah? Apakah kamu baik-baik saja?" Lei Yao menggelengkan kepalanya, khawatir akan terungkapnya orang lain di balik selimut. Ia berbaring miring di tempat tidur, tubuh rampingnya menempel di tubuh Lin An. Tiba-tiba, ia merasakan Lin bereaksi. Lengannya melingkari pinggang rampingnya, telapak tangannya terasa panas. Jantung Lei Yao berdebar kencang. Mungkinkah ia terbangun saat ini juga? Ia merasa malu dan takut. Jika ibu mertuanya mengetahui rahasia mereka di tempat tidur, ia tak akan pernah bisa bertemu siapapun lagi. Untungnya, Nyonya Wan tidak terlalu dekat. Ia berbalik dan duduk kembali di meja, berkata dengan dingin, "Kapten Murong, saya ingin bicara dengan menantu perempuan saya berdua saja." Murong Feiyan tahu bahwa ia diminta pergi. Karena Nyonya keluargawan sudah bicara, ia tentu tidak bisa menolak. Ia membungkuk dan berkata, "Nyonya Wan, saya pergi dulu." Nyonya Wan berkata, "Kamu kembali dan istirahatlah. Aku akan meminta Ziling untuk tinggal dan menjaganya." Murong Feiyan menanggapi dan berbalik untuk keluar. Hati Lei Yao dipenuhi kecemasan. Mengapa Murong Feiyan pergi? Apakah dia benar-benar akan meninggalkannya? Jika dia sendirian, dia tidak akan takut, tetapi ada seorang pria bersembunyi di tempat tidur. Betapa bodohnya. Dia bisa saja menyembunyikannya di tempat lain. Jadi mengapa dia mendorongnya ke tempat tidur tanpa berpikir? Ah! Tangannya ada di dadaku. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja? Setelah Murong Feiyan dan pembantu pribadinya Ziling meninggalkan rumah, Nyonya Wan bertanya, "Lei Yao, keluarga Wan kami sangat baik padamu, bukan?" Lei Yao berkata, "Ibu mertua, kamu dan ayah mertua sangat baik padaku." Nyonya Wan mencibir dan berkata, "Jangan bicara tidak tulus seperti itu. Meskipun saya sudah tua, penglihatan saya masih bagus dan telinga saya tidak tuli. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan, dan Anda pun memahaminya." Lei Yao berkata, "Ibu mertua, aku tidak punya niat buruk terhadap keluarga Wan." Ia sangat gugup. Lagi pula, ada seorang pria yang bersembunyi di tempat tidur. Jika ibu mertuanya tahu, ia tidak akan pernah bisa membersihkan dirinya bahkan jika ia melompat ke Sungai Kuning. "Entah kau punya niat jahat atau tidak, keluarga Wan kami tak pernah merasakan kedamaian sejak kau menikah dengan mereka. Kau tetap tinggal di keluarga Wan hanya untuk mendapatkan reputasi sebagai wanita suci dan heroik. Aku selalu ingin membantumu dan bahkan memberimu jalan keluar sebelumnya. Tetapi kau menolaknya." Nyonya Wan sebelumnya meminta Lei Yao untuk memilih antara minum racun dan gantung diri. Untungnya, Lin An menghentikannya tepat waktu. Lin An mendengarnya dengan jelas saat bersembunyi di balik selimut, dan mengutuk Nyonya Wan dalam hati karena kejam. "Apakah Lei Yao memprovokasimu? Mengapa kau tidak memberinya kesempatan untuk hidup?" Lei Yao berkata sambil menangis, "Ibu mertua, bukannya aku takut mati, tapi aku sudah menerima begitu banyak kebaikan darimu dan ayah mertuamu, dan aku belum sempat membalasnya." Nyonya Wan menyela, berkata, "Jika kau sungguh-sungguh ingin membalas budiku, kau pasti sudah mati." Ia berdiri dan berkata, "Ada sebuah wihara bernama Wihara Jici di selatan kota. Kepala biara, Master Mingjing, adalah teman baikku. Jika kau peduli dengan keluarga Wan, pergilah ke sana dan dedikasikan dirimu untuk mengamalkan ajaran Buddha." Lei Yao bersenandung dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah Nyonya Wan selesai menjelaskan masalahnya, ia tampak lega. Ia berdiri dan pergi, diikuti oleh pelayan pribadinya, Ziling, yang tampaknya lupa merawatnya. Lei Yao mendengar pintu tertutup, menatap lampu yang berkelap-kelip, dan tak kuasa menahan tangis pelan. Sepasang lengan kekar memeluknya dari belakang. Lei Yao baru menyadari bahwa Lin An telah terbangun. Entah mengapa, ia merasa pelukan Lin An adalah tempat berlindung yang terhangat dan teraman, lalu berbalik dan menghambur ke dalam pelukannya. Lin An menggendong si cantik dalam pelukannya, dan sensasi memabukkan itu langsung membuatnya bereaksi secara fisiologis, dan ia merasa lega. Gigitan keras Lei Yao tadi tidak melukainya sama sekali, tetapi masih sedikit sakit, dan kulitnya mungkin tergigit. Keduanya berpelukan erat. Lin An akhirnya mendapatkan balasan atas penghinaan yang dialaminya semalaman. Karena Lei Yao sudah menawarkan diri untuk mengantarkan barang. Apa alasan Lin An menolak? Ia memeluk dan meraba-raba Lin An, meraup untung besar. Mungkin karena ingin menenangkan diri atau karena merasa bersalah atas perbuatannya terhadap Lin An, Lei Yao tahu Lin An memanfaatkannya, tetapi ia tidak menolak. Namun, Lin An pada dasarnya memang mudah ditindas. Siang hari, Lei Yao berpura-pura pingsan, tetapi ia tahu itu, jadi ia tidak memanfaatkannya. Kini, Lei Yao, janda muda itu, benar-benar menceburkan diri ke dalam pelukannya. Apakah ia masih seorang pria jika tidak bereaksi? Lagi pula, ia telah dianiaya hingga tewas oleh Murong Feiyan dan Lei Yao malam ini, jadi ia pantas mendapatkan kompensasi. Lin An mengangkat dagu Lei Yao yang halus dan, kali ini, mencium bibirnya tanpa ragu. Lei Yao mengerang, tetapi alih-alih melepaskan diri, ia malah memeluknya lebih erat.
Sementara kulit mereka saling menempel, Lei Yao terangsang dan gembira. Efek obatnya belum hilang sama sekali. Kekuatan terbesar Lin An adalah kemampuannya untuk tidak pernah membiarkan nafsu menguasainya. Ia tahu situasinya saat ini. Meskipun ia sedang menggendong Lei Yao, seorang wanita berkelas nasional dan sipil, ia masih memiliki kesempatan memanfaatkan efek obat tersebut. Bahkan Jian Lu Jidi pun tak akan menghadapi banyak perlawanan. Melihat ekspresi Lei Yao yang putus asa, ia mungkin sudah lemas, pertahanannya benar-benar hancur. Tapi ini adalah one man show, dan kemungkinan besar, Murong Feiyan ada di luar. Sekalipun itu adalah gadis muda yang lembut dan berwajah segar, tak masalah untuk menciumnya. Tetapi ini jelas bukan waktu yang tepat untuk benar-benar memakannya. Lin An mengulurkan tangannya dari kerah baju Lei Yao ke dada Lei Yao yang lembut dan meremasnya dengan lembut. Lei Yao membenamkan kepalanya di dada Lin An karena malu. Tetapi mendengar Lin An berkata, "Nona Lei Yao, bangun, aku harus pergi." Setelah mengatakan itu, pria ini benar-benar melepaskan Lei Yao, mengangkat selimut, dan duduk dari tempat tidur. Lei Yao merasa lebih kesal daripada ketika Murong Feiyan baru saja menuangkan seember air dingin ke kepalanya. Orang macam apa pria ini? Dia mencium dan meraba-rabaku, membuat tulangku melunak, dan sekarang dia mengatakan ini? Dia jelas-jelas seorang cabul, memanfaatkanku, dan sekarang dia berpura-pura menjadi pria sejati. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sama sekali tidak menolak perasaannya, dan bahkan merasa sedikit terikat. Ketika Lei Yao menyadari apa yang sebenarnya dipikirkannya, wajah cantiknya memerah karena malu. Kapan dia menjadi begitu tidak setia kepada suaminya? Pria seperti Lin An memang langka. Ia baru saja sampai di tempat tidur dengan pakaian dalamnya ketika mendengar dua ketukan pelan di jendela. Suara Murong Feiyan terdengar dari luar, mereka semua sudah pergi. Lin An menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Untung saja aku berhasil mengendalikan diri di saat kritis dan tidak melakukan hal yang tidak pantas. Kalau tidak, Murong Feiyan pasti sudah memergokiku." Lin An menoleh ke arah Lei Yao, hanya untuk melihatnya meringkuk di balik selimut. Kepalanya terbenam karena malu, jelas terlalu malu untuk menghadapinya. Lin An sangat memahami pikiran perempuan. Rasa malu dan sedih adalah dua hal yang sangat berbeda. Ia kembali mendekati tempat tidur, dengan lembut menepuk-nepuk tonjolan di bawah pinggang ramping Lei Yao. Ia berbisik, "Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini." Lin An pergi setelah selesai berbicara. Lei Yao terduduk ketika mendengar suara pintu tertutup. Tubuhnya yang indah dan sempurna membentuk siluet yang memukau dalam cahaya redup. Dadanya naik turun dengan cepat karena napasnya yang cepat. Bahkan kata malu pun tak cukup untuk menggambarkan pengalaman Lin An malam ini. Untungnya, celana dalamnya cukup kuat. Kalau tidak, ia pasti sudah kehilangan seluruh bagian pribadinya. Dipolosi terasa sangat tidak nyaman. Lin An menatap lantai, dan Murong Feiyan pun tak menatapnya. Malahan, ia merasa bersalah. Meskipun ia menyalahkan Lei Yao malam ini, ia juga bertanggung jawab atas pencopotan pakaian Lin An. Bekas gigitan di dada Lin An jelas merupakan perbuatannya sendiri. Namun, bekas gigitan di celana dalam Lin An benar-benar membuatnya gelisah. Apakah itu perbuatannya atau perbuatan Lei Yao? Jika itu benar-benar perbuatannya, ia takut akan pernah bisa berdiri tegap di depan Lin An seumur hidupnya. Mereka berdua kini punya motif tersembunyi masing-masing. Yang bertanggung jawab menjelajahi jalan setapak adalah Murong Feiyan, dan diam-diam menyelinap kembali ke Taman Qingzu bersama Lin An. Meskipun keluargawan kaya dan banyak pelayan, ternyata tidak ada air panas 24 jam. Ngomong-ngomong, Lin An hanya bisa berendam di tong kayu yang sudah dingin sambil memeriksa bekas lukanya. Tubuhnya memang penuh bekas luka. Bekas gigitan di dadanya cukup dalam. Entahlah, apakah akan meninggalkan bekas luka. Gigitan ini diberikan oleh Murong Feiyan. Sepertinya dia suka otot dadanya yang montok dan tebal. Namun, segemuk apapun ototnya, tetap saja tidak sebanding denganmu. Suatu hari nanti, aku pasti akan mendapatkan ototnya kembali 2 kali lipat. Ia melirik adik laki-lakinya. Untungnya, meskipun digigit, ia tidak mengalami luka fatal. Kulitnya tampak sedikit robek, tetapi bekas lukanya dangkal, meninggalkan bekas gigitan yang terlihat. Lei Yao, kau cukup pintar memilih. Kau memilih bagian tanpa tulang untuk digigit. Syukurlah, kali ini tidak apa-apa. Jika kau benar-benar menggigitnya, siapa yang akan kuminta ganti rugi? Sulit bagi dokter untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aku bahkan tidak bisa melakukan replantasi pada diriku sendiri, kan? Luka paling parah ada di hidung. Saking marahnya, Murong Feiyan meninju Lin An dengan keras hingga Lin An tertegun. Sungguh menyedihkan memikirkannya. Ia dimanfaatkan oleh dua gadis dan akhirnya dipukul. Meskipun hidungnya tidak patah, hidungnya bengkak, merah, dan jauh lebih besar dari biasanya, membuatnya tampak seperti badut. Lin An membasuh darah di sekujur tubuhnya, tetapi ia tak mampu membasuh kepedihan di hatinya. Siapa yang telah kusakiti hingga pantas menerima nasib ini?
Namun, ada juga beberapa hal yang bisa dinikmati. Setidaknya tadi, di ranjang janda muda itu, rasanya sungguh nikmat. Ia memejamkan mata, menikmati pemandangan mesra tadi, ketika ia mendengar ketukan pintu lagi. Hari sudah larut, dan tak mungkin ada orang lain selain Murong Feiyan. Lin An bertanya dengan hati-hati, "Siapa? Apakah kamu lapar?" Suaranya berbeda dari biasanya yang dingin dan terdengar cukup lembut. Lin An mengira dia salah dengar saya agak lapar. "Aku punya camilan di sini, ayo ke kamarku," bisik Murong Feiyan. Setelah itu, langkah kakinya terdengar semakin menjauh. Lin An terkejut sekaligus senang. Ia keluar dari tong dan menyeka noda air di tubuhnya. Karena ia telah membuat keputusan mendadak untuk menginap di Wan Menshan, wajar saja ia tidak punya baju ganti. Untungnya, ia mengenakan kemeja leher kru dan celana pendek saat menangkap pencuri bunga tadi. Meskipun robek, ia masih mengenakan jubah luarnya. Maka, ia mengenakan jubah luarnya yang longgar dan berjalan cepat ke pintu berikutnya. Pintu kamar Murong Feiyan terbuka, dan lampu di dalamnya menyala. Ia juga telah berganti pakaian. Ia hanya mengenakan gaun tidur. Kini ia mengenakan pakaian profesionalnya yang biasa, kembali menjelma menjadi polisi wanita yang heroik. Melihat Lin An masuk dengan hidung merah besar, Murong Feiyan tak kuasa menahan tawa. Lin An ikut tertawa bersamanya, tetapi senyumnya tampak begitu menggoda sehingga membuat Murong Feiyan tak kuasa menahan diri untuk mengingat apa yang baru saja terjadi. Pipinya memerah. Lin An duduk di seberang meja darinya. Murong Feiyan mendorong sepiring kue kering di depannya. Lin An mengambil sepotong kue osmanthus dan menikmatinya perlahan. Ia tampak tenang, tetapi dalam hati ia mencoba mencari tahu alasan sebenarnya mengapa Murong Feiyan mengundangnya larut malam. Karena mengenal baik Murong Feiyan, ia tahu mustahil gadis ini akan menerjangnya. Kecuali jika ia salah minum obat, seperti tadi, ia mengundangnya untuk mengujinya, untuk melihat apa yang terjadi. Murong Feiyan menuangkan secangkir teh harum untuk Lin An dan secara pribadi menyerahkannya kepadanya, "Silakan minum teh." Lin An tersenyum dan berkata, "Feiyan, kamu sangat baik padaku." Murong Feiyan bertanya, "Ada apa dengan hidungmu?" Lin An berpikir dalam hati, "Kau berpura-pura tidak tahu apa-apa padahal kau tahu yang sebenarnya. Jelas kau yang memukulku. Dan sekarang kau berpura-pura tidak tahu apa-apa di depanku. Nak, kau sama sekali tidak bisa mempermainkanku." Tentu saja, Lin An tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun ia telah disakiti malam ini, mengungkapkan kebenaran pasti akan mempermalukan semua orang. Ia takut Murong Feiyan tidak akan sanggup menghadapinya lagi. Ia bahkan mungkin akan pergi tanpa pamit, merasa malu. Lin An agak mengenal Murong Feiyan. Meskipun berkarakter kuat, ia juga sangat sensitif. Apalagi setelah kejadian malam ini, itu adalah mimpi buruk yang tak sanggup ia hadapi. Lin An menghela napas, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata, "Entahlah apa yang terjadi. Waktu kau melawan pencuri bunga itu, aku pergi menyelamatkan Lei Yao. Aku baru saja membantunya berdiri ketika melihatmu pingsan. Jadi aku membawa kalian berdua ke kamar, tapi kemudian aku mencium bau aneh darimu, lalu aku merasa pusing, dan pikiranku kosong. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak tahu apa yang terjadi di antaranya. Waktu aku bangun, aku kembali seperti semula." Mendengar ucapannya itu, Murong Feiyan sungguh terkejut. Ia mengira Lin An sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, tetapi Lin An bertindak tanpa petunjuk sama sekali. Mungkinkah? Diam-diam, ia mengamati ekspresi Lin An, memperhatikan kesungguhannya saat mengucapkan kata-kata itu. Mungkinkah saat pencuri bunga itu baru saja membuang asap rokok, ia telah menghirupnya, menyebabkannya kehilangan ingatan dan mengalami kondisi putus asa yang sama seperti dirinya? Jika memang begitu, sungguh luar biasa. Setidaknya ia tidak melihat apa yang baru saja dilihatnya. Namun, hal ini tetap menyisakan misteri tentang apa yang terjadi selama itu. Ia mungkin yang pertama dari ketiganya yang terbangun, memukul Lin An hingga pingsan sebelum membangunkan Lei Yao. Murong Feiyan baru saja memeriksakan diri saat mandi. Tidak ada yang aneh pada tubuhnya, jadi Lin An mungkin tidak memanfaatkannya. Bahkan, jikapun ia memanfaatkannya, ia tidak akan menyadarinya. Bagaimanapun, darah perawannya masih ada, dan ia masih perawan yang murni dan polos. Memikirkan kata murni dan polos, wajah Murong Feiyan langsung memerah. Bekas gigitan di dada Lin An disebabkan oleh gigitannya sendiri. Jika ia bilang ia tidak akan gagal menyadarinya, pria ini pasti sengaja menghindari masalah ini. Ia pasti bersalah. Lin An bertanya, "Feiyan, apakah aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak biasa?" Murong Feiyan merasa bukan hanya dia yang bertindak keterlaluan malam ini. Dia bahkan tak berani mengingat apa yang telah dia dan Lei Yao lakukan. Untungnya, Lin An juga telah kehilangan ingatannya. Kerutan di wajahnya muncul saat sebuah rencana muncul di benaknya. Sebagai orang pertama yang bangun hari ini, mereka seharusnya percaya apapun yang dikatakannya. Sambil mendesah-sok, dia berkata, "Obat yang digunakan pencuri bunga itu sangat kuat. Pasti racun bunga persik." Lin An bertanya,
Miasma bunga persik? Murong Feiyan mengangguk dan berkata, jika orang biasa menghirup racun bunga persik, mereka akan menjadi tidak fokus dan melakukan tindakan tidak senonoh. Lin An berpura-pura panik dan berkata, aku pasti banyak merokok. Apa aku melakukan sesuatu yang tidak senonoh? Untungnya, aku punya kemampuan bela diri. Waktu aku bangun, aku lihat kamu merobek bajumu dan berteriak-teriak. Ia tak kuasa menahan rasa bersalah. Ia belum pernah berbohong seperti itu seumur hidupnya. Tapi ini menyangkut reputasinya sendiri. Jadi ia harus membersihkan diri. Lin An berpura-pura sangat menyesal dan menutupi wajahnya dengan tangan. Ia ingin tertawa sekarang, tetapi takut ketahuan oleh Murong Feiyan. Kebohongan Murong Feiyan sangat buruk. Matanya berkedip-kedip saat berbohong, dan ia tidak berani menatap mata Lin An. Ia tidak tahu bahwa orang yang dihadapinya memiliki gelar magister psikologi. Bukankah berbohong di depan Lin An seperti memamerkan pedangnya di depan Guan Gong? Lin An bertanya, apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Melihat tatapan penuh penyesalan, Murong Feiyan benar-benar mempercayainya. Sepertinya Lin An bukanlah orang jahat. Setidaknya dia tahu arti malu. Ia menghela napas dan berkata, kau tidak melakukan sesuatu yang salah. Kau hanya dibius. Untungnya, aku menghentikanmu tepat waktu. Kalau tidak, situasinya akan tak terbayangkan. Murong Feiyan menatap hidung Lin An yang merah dan bengkak. Ia merasa sangat tidak nyaman berbohong dan merasa sangat bersalah. Lin An diam-diam senang. Gadis, apa kau menganggapku bodoh? Ini tak terpikirkan. Kalau bukan karena tekadku yang kuat, celana dalam ini pasti sudah dilucuti oleh kalian berdua bajingan. Tapi ada beberapa hal yang harus kau pura-pura tidak tahu. Jika aku mengungkapkan kebenaran sekarang, itu hanya akan mempermalukan semua orang dan bahkan mungkin membuatnya marah. Dengan temperamen Murong Feiyan, dia bahkan mungkin berbalik melawanku dan membunuhku demi mempertahankan kepolosannya. Lagi pula, di zaman sekarang, perempuan lebih menghargai kesucian daripada nyawa mereka. Berbeda dengan masyarakat tempatku tinggal di kehidupan sebelumnya, di mana berhubungan seks adalah hal yang biasa. Lin An merasa dirinya cukup tradisional. Setidaknya dalam hatinya ia lebih menyukai perempuan tradisional. Ia diam-diam memikirkannya dan memutuskan untuk merahasiakannya untuk saat ini. Sejujurnya, ia tidak mengalami banyak luka. Meskipun digigit dua wanita cantik, ia tidak mengalami luka serius, dan tidak ada bagian vital yang terluka. Luka terparah mungkin di hidungnya, tempat pukulan nyata dari Murong Feiyan. Lin An menyentuh hidungnya dan berkata, hidungku banyak berdarah, kan? Kini, Murong Feiyan benar-benar memahami rasa bersalah seorang pencuri. Sejak bertemu Lin An, inilah pertama kalinya ia bersikap begitu malu dan bersalah. Aku melihatmu dibius dan kehilangan kendali. Untuk menyadarkanmu, aku memukulmu dengan putus asa. Lin An berpikir dalam hati, kau bisa mengarangnya. Pasti akan ada hari di mana aku akan membongkar kebohonganmu. Murong Feiyan menggigit bibirnya dan berkata, kau tidak menyalahkanku, kan? Lin An menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Murong Feiyan tersenyum dan berkata, aku tahu meskipun kamu bukan orang yang baik, kamu tetap berpikiran luas. Lin An berkata, selain lebar, otot dadaku juga berkembang dengan baik. Ketika mendengar kata otot dada, Murong Feiyan tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat pada bekas gigitan anjing itu di dadanya, dan wajah cantiknya pun memerah hingga ke telinga. Lin An melihat raut wajahnya yang malu-malu dan diam-diam ingin tertawa. Ia sengaja berkata, Feiyan, aku merasa ada yang salah denganmu. Apa aku baru saja melakukan sesuatu yang melanggar etiket? Murong Feiyan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Lin An mendesah sok dan berkata, baguslah. Kalau aku berbuat salah padamu, kau harus memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidup ini. Benar-benar tidak. Tegas Murong Feiyan sambil menundukkan kepalanya. Lin An berkata, benarkah? Aku sedikit kecewa. Jika aku melakukan sesuatu, jangan takut. Aku pasti akan bertanggung jawab atasmu sampai akhir. Pah! Segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Pengakuan Lin An terasa berlebihan. Murong Feiyan menyadari bahwa kata-kata ini tidak seperti gayanya yang biasa, dan berpikir dalam hati, apakah pria ini sengaja berpura-pura bingung? Lin An langsung melihat kecurigaan di alisnya. Ia mengganti topik pembicaraan tepat waktu dan menguap, aku ngantuk sekali. Feiyan, ada yang lain? Kalau tidak, ayo tidur lebih awal. Alis mata Murong Feiyan terangkat. Ia tak menyangka orang ini akan terus bertingkah buruk dan berkata seperti itu lagi. Ia memelototinya dan berkata, gata lagi? Lin An menjulurkan lidahnya, berdiri, dan berkata, pria baik tidak akan berkelahi dengan wanita. Aku tidak akan mengobrol denganmu lagi untuk hal-hal yang tidak penting. Aku akan kembali tidur. Murong Feiyan menghentikannya lagi dan berkata, kamu harus ingat, apapun yang mereka tanyakan besok,
Katakan saja bahwa Leyao sakit dan mereka ingin kamu pergi ke sana untuk membantu merawatnya. Lin An bertanya, bagaimana aku tahu dia sakit? Keluarga Wan punya banyak sekali pembantu. Kenapa kita tidak pergi dan memberitahu mereka? Sekalipun kau berbohong, kau harus bisa menemukan kesalahannya. Kata-katamu penuh dengan celah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nyonya Wan sudah pergi ke sana, dan aku sudah menjelaskan alasannya kepadanya. Aku tahu. Murong Feiyan tampak terkejut. Kamu sudah bangun? Lin An berkata, aku terbangun ketika dia masuk. Siapa di antara kalian berdua yang punya ide bodoh ini? Kau benar-benar memasukkanku ke dalam selimut. Bukan di bawah tempat tidur, bukan di dalam lemari. Ketika dipikir-pikir lagi, Murong Feiyan menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi memang penuh celah. Hanya saja, apa yang terjadi malam ini benar-benar terlalu memalukan. Pikirannya sedang kacau saat itu, dan ia sama sekali tidak memikirkannya dengan matang. Kini, setelah Lin An mengingatkannya, ia menyadari bahwa semua itu penuh celah. Lin An melanjutkan, meskipun aku tidak sadarkan diri saat itu, aku bisa saja bangun kapan saja. Bagaimana jika aku tiba-tiba terbangun saat Nyonya Wan ada di sini dan berteriak tanpa alasan yang jelas? Bukankah reputasi Leyao dan nama baikku akan hancur total karenamu? Murong Feiyan terdiam. Memang, seharusnya ia memijat titik-titik akupunturnya saat membaringkannya di tempat tidur, tetapi ia begitu teralihkan sehingga tidak menyadari apapun. Ia mengakui kesalahannya dalam hati, tetapi ia menolak untuk menyerah. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman. Lagi pula kau tidak akan terekspos. Lin An berkata, saya selalu ketakutan setiap kali memikirkannya. Tahukah Anda apa yang paling ditakuti oleh pejabat seperti saya? Ketakutan terbesar adalah masalah gaya hidup. Jika orang-orang salah paham tentang hubungan saya dengan Leyao, saya tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika saya terjun ke Sungai Kuning. Tidak masalah jika saya tidak bisa menyelesaikannya. Yang terpenting adalah masa depan cerah saya akan hancur total. Murong Feiyan mengerjap. Kata-kata Lin An memang benar, tetapi kesedihan yang ditunjukkannya membuatnya sama sekali tidak bersimpati. Setelah jeda yang lama, akhirnya ia menjawab, mengapa aku merasa kau terlalu naif? Lin An tiba-tiba menyadari bahwa pengertian itu saling menguntungkan. Seiring ia mengenal Murong Feiyan lebih baik, wanita itu juga semakin mengenalnya. Perilakunya saat ini hanyalah memanfaatkan situasi. Semakin banyak ia bicara, semakin banyak kekurangan yang akan ia ungkapkan. Jadi, lebih baik ia tidur saja. Jadi Lin An tertidur dengan memar di sekujur tubuhnya yang disebabkan oleh dua wanita cantik itu, aroma riasan mereka yang melekat di tubuhnya, dan kenangan yang romantis dan indah. Keesokan paginya, Wan Changchun, pengurus rumah tangga keluarga Wan, mengetuk pintu. Rumah Wan kembali dihantui malam sebelumnya. Kesembilan pembakar dupa yang dipasang Lin An terbalik, dan jimat yang ia gambar pun terkoyak. Sepertinya hantu itu begitu ganas sehingga bahkan susunan sihir Lin An pun tak efektif. Wan Changchun tercengang melihat hidung Lin An yang merah dan bengkak. Bagaimana mungkin pemuda tampan dan romantis itu berubah seperti ini dalam semalam? Lin An terbiasa menyentuh hidungnya yang bengkak dan nyeri. Meskipun ia telah mengoleskan sedikit obat emas Yuan Tang, tampaknya tidak banyak berpengaruh. Ia tersenyum pada Wan Changchun dan berkata, aku terbangun tadi malam untuk buang air kecil. Aku setengah tertidur dan menabrak dinding.